tisuk, tetapi mengumpulkan emosinya terlebih dahulu. Kemudian dia mendorong pintu hingga terbuka. Klik. Ketika dia berjalan ke bangsal, sudah ada ekspresi kesedihan dan keengganan di wajahnya. Saudari Yulan, aku di sini untuk menemuimu. Gu Yan berbicara dengan suara rendah dan menatap Wang Yulan yang sedang duduk di tepi tempat tidur. Setelah beristirahat, kondisi Wang Yulan jelas jauh lebih baik daripada di awal. Namun mata merah karena menangis membuat semua orang mengerti bahwa orang lain tidak mengalami hari yang baik. Selain Wang Yulan, ada orang lain di sini. Hei adik kecil, kita bertemu lagi. Tao Ying menyapa Gu Yan dengan penuh semangat dan sepertinya tidak terlalu sedih atas kematian ibu Wang Yulan. Ketika Wang Yulan melihat Gu Yan datang, ekspresinya tidak menunjukkan banyak emosi kecuali sedikit senyuman. Gu Yan, yuk, kamu di sini. Nada dan ekspresi Wang Yulan tampak sangat tidak wajar seolah-olah dia tahu sesuatu. Lihat adegan ini. Gu Yan pura-pura sedih dan berjalan mendekat. Dia menghela napas dan berkata, kakak Yulan, dengarkan aku, Xiaolin. Kata-kata itu belum selesai. Wang Yulan menggelengkan kepalanya, ekspresinya tidak berubah sama sekali, tetapi sedikit niat membunuh melintas di matanya. Baiklah, aku tahu segalanya. Jenazah ibunya, Wang Lan, disimpan di kamar mayat. Karena kekhususan kasus ini, semua organisasi non-pemerintah diminta untuk berhenti menyelidiki masalah ini. Dia juga diwawancarai oleh departemen yang disebut Departemen Prajurit. Mereka mengenakan seragam-seragam putih dan menawarkan kompensasi. Karena identitas khusus Xiaolin, masalah ini harus ditunda. Ketika Wang Yulan mendengar berita itu, dia benar-benar hancur. Dia merasa bahwa balas dendam tidak ada harapan dan dia sebaiknya bunuh diri. Tiba-tiba, dia mengingat sesuatu. Itulah yang selalu dikatakan Tao Ying padanya. Pejuang apa aura dewa bunga bertemu bunga persik apa? Awalnya dia hanya menganggapnya sebagai tetapi sekarang setelah apa yang terjadi pada Xiaolin dia berpikir tentangnya. Ternyata hal seperti itu benar-benar ada di dunia ini. Jadi dia mengambil inisiatif untuk menghubungi Tao Ying dan setuju untuk bergabung dengan klub bunga persiknya. Dan tujuannya sangat sederhana yaitu untuk membunuh Xiaolin dengan tangan sendiri setelah menjadi lebih kuat. Faktanya, dia seharusnya sudah keluar dari rumah sakit segera, tetapi dia tahu bahwa jika dia tidak mendapatkan jawaban yang akurat untuk satu hal, dia tidak akan bisa bergabung dengan dunia prajurit dengan tenang. Melihat Wang Yulan tampak seperti dia tahu segalanya. Gu Yan jelas mengerti bahwa dia sudah tahu dan menyadari bahwa masih ada pejuang di dunia ini. Dan Master Wang Yulan telah setuju untuk bergabung dengan klub bunga persik. Mendengarkan pesan dari Tao Ying di benaknya, hati Gu Yan hampir meledak karena tawa. Nonoa, tidaknya kamu harus menunggu sampai orang-orang pergi sebelum kamu tersenyumkan. Di permukaan, Gu Yan menatap Wang Yulan dan ragu untuk berbicara. Ekspresinya dipenuhi dengan keengganan dan kesedihan. Maaf Kak Yulan, karena kamu tahu segalanya, aku tidak bisa menyembunyikannya darimu. Faktanya, Xiaolin memiliki cara yang hebat dan identitas khusus. Bahkan aku tidak bisa melakukan apapun tentang hal itu. Berbicara tentang ini, Gu Yan tersedak pada waktu yang tepat. Wang Yulan menatap Gu Yan dan jejak kesedihan muncul kembali di hatinya. Tapi dia tidak bisa terus bersedih. Tujuannya sangat jelas yaitu untuk berlatih dan menjadi lebih kuat dan kemudian membalas dendam pada Xiaolin. Oleh karena itu, agar bisa merasa nyaman, dia meninggalkan semua faktor dan berlatih dengan sungguh-sungguh hanya untuk balas dendam. Wang Yulan merasa bahwa dia perlu berdamai dengan Gu Yan. Kemudian, Gu Yan. Wang Yulan berbicara dengan lembut dan Gu Yan menatapnya. Wang Yulan menatap Gu Yan dengan serius dan nadanya lebih tegas dari sebelumnya. Aku menyukaimu. Alis Tao Ying sedikit berkedut ketika dia mendengar itu. Beraninya bidak catur jangkrik mengakui perasaannya kepada tuannya. Haha, begitu kamu bergabung dengan klub bunga persik, akan ada banyak penderitaan menantimu. Gu Yan tidak merasakan gelombang emosi ketika mendengar ini. Faktanya, dia sudah lama menyadari bahwa Wang Yulan sepertinya menyukainya, tetapi jika dia bertanya pada dirinya sendiri, yang dia lakukan hanyalah memberikan sedikit bantuan keuangan ketika Wang Yulan membutuhkan bantuan. Mungkin bagi Wang Yulan, memberinya bantuan keuangan pada tahap itu adalah waktu termudah untuk menyentuh hatinya. Lagi pula, ibunya adalah titik lemahnya. Tentu saja semua ini adalah rencana yang disengaja oleh Gu Yan. Tapi ini tidak buruk menolak pihak lain saat ini memungkinkannya untuk lebih mengabdikan diri pada pekerjaannya sebagai alat. Jadi Gu Yan berpura-pura kaget dulu kemudian menutup matanya dan menjawab dengan suara tegas, maafkan saya, kamu orang yang baik. Aku hanya melihatmu sebagai saudara perempuanku. Wang Yulan sudah tahu jawabannya. Tapi jauh di lubuk hati, aku masih memiliki perasaan khawatir dan kehilangan. Dia sepertinya merasa bahwa dia akhirnya mendapatkan jawabannya sehingga beban terangkat dari hatinya. Senyum hangat dan lega berangsur-angsur muncul di wajah Wang Yulan. Ya. Segera. Gu Yan pergi. Untuk sesaat, hanya Tao Ying dan Wang Yulan yang tersisa di bangsal itu. Ruangan itu sunyi untuk sementara. Wang Yulan adalah orang pertama yang berbicara dan bertanya kepada Tao Ying, mari kita pergi ke klub bunga persik yang kau sebutkan. Yang terakhir mengangguk dengan senyum yang tidak bisa dijelaskan di wajahnya. Yulan Yu akan mengenal dunia yang benar-benar baru. Setelah kamu sampai di sana, kamu juga bisa mendapatkan kekuatanmu sendiri untuk menghadapi Xiaolin. Wang Yulan tidak mengatakan apapun, tetapi hanya mengepalkan tinjunya erat-erat dengan hanya kebencian terhadap Xiaolin di matanya. Tunggu saja Xiaolin, aku pasti akan membunuhmu. Meninggalkan bangsal dan kembali ke mobil.
Wajah Guyan menjadi tenang dan ketika dia merasakan tekad Wang Yulan, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit menekuk sudut mulutnya. Di ruang bawah tanah yang remang-remang, cahaya redup yang menyinari wajahnya seolah membuat ekspresinya semakin suram dan acuh tak acuh. Dengan cara ini, Wang Yulan dapat mengabdikan dirinya untuk melayani malam yang dia ciptakan. Selama pemimpin perkumpulan bunga persik mati, Tao Ying akan menggantikan perkumpulan bunga persik. Kemudian, klub bunga persik akan berada di sakunya. Dengan cara ini kekuatan kedua akan menjadi GE. Hehehehe. Guyan tidak bisa menahan diri untuk menutupi wajahnya dan tertawa jahat. Lao Gao di depan menatapnya dengan kerutan di wajahnya. Kepribadian yang mana ini, Tuan Muda? Guyan cukup tertawa. Dia dengan lembut menenangkan suasana. Aku mulai mengatur rencana selanjutnya di benakku. Menurut perkembangan plot dalam novel aslinya tidak lama setelah Wang Yulan bergabung dengan perkumpulan bunga persik. Maka plot itu akan dipicu. Yaitu Night Ride Event. Ini berarti bahwa Leng Qingqiu mengeluarkan perintah yang memerintahkan 4 anggota organisasi untuk menghancurkan perkumpulan bunga persik dan gerbang Xuanwu masing-masing. Plot ini juga yang menyebabkan kematian pemimpin lama perkumpulan Tao Hua dan saudara laki-laki Tao Ying. Serta kematian semua anggota sekte yang sedikit. Hanya Tao Ying dan Wang Yulan yang tersisa. Mengapa kedua orang ini tersisa? Karena kedua gadis cantik ini diselamatkan oleh protagonis pria Xiaolin yang datang bergegas. Namun, Xiaolin jelas tidak memiliki energi untuk menyelamatkan kedua orang ini sekarang setelah semua TSK-TSK. Sekarang setelah dia memilah-milah pikirannya, dia tidak terburu-buru. Karena menurut perkembangan plot, ini akan memakan waktu bagi anggota organisasi malam untuk menemukan markas perkumpulan bunga persik. Selama waktu ini dia dapat membuat pengaturan lain. Dan pada saat ini, Bas. Tiba-tiba terdengar bunyi bip dari tele. Dia mengangkatnya dan melihat. Saya melihat itu dikirim oleh Leng, kakak ipar akan menjemputku besok. Aku ingin pergi ke rumah Qionglan. Qionglan by Qionglan. Guyan memikirkannya dengan cermat dan sepertinya. Ya separuh lainnya dari giok Raja Naga ada di tubuh Bai Qionglan kan? Mata But Guyan berkedip. Sekarang dia masih memiliki banyak rencana untuk diselesaikan. Dan dia khawatir sesuatu yang tidak terduga dapat terjadi jika dia dengan gegabah mensintesis giok Raja Naga yang lengkap. Contohnya, kelompok Raja Naga tua yang bersembunyi di Gunung Longwang. Aku ingin tahu apakah aku bisa merasakan semua jade liontin Raja Naga. Tapi itu tidak berarti bahwa kita tidak bisa mengikuti perkembangan. Aku ingat dalam benakku bagaimana Bai Qionglan dan Leng Linger bergaul. Ekspresinya sedikit aneh. Coba saja dan kamu akan tahu apakah itu yang dia pikirkan. Setelah memikirkannya, Guyan berkata, Lao Gao, ayo pergi ke pasar sayur. Oke, Tuan Muda. Lalu, kenapa Anda tidak menyuruh anak buah Anda membelinya dan mengirimkannya ke keluarga Leng? Kamu tidak mengerti, Lao Gao. Membeli bahan makanan secara langsung mewakili cintaku untuk Qingqiu. Oke, Master. Lao Gao, yang mengemudi, menghela napas lega, kepribadian Tuan Muda itu telah dipulihkan. Bab 152 Xiaolin dan Shen Wan'er berada di bawah pengawasan. Keluarga Leng. Leng Linger sedang berbaring di sofa dengan tatapan malas di wajahnya sesekali mengeluarkan tawa aneh sambil menonton adegan lucu di TV. Karena hubungan dekat antara kedua saudara perempuan itu, perilaku Leng Linger tampaknya menjadi lebih merajalela. Leng Qingqiu duduk di sofa tampak tidak bahagia. Kenapa? Itu karena Guyan bahkan tidak menyiapkan makanan penutup untuknya. Maaf Qingqiu, makan makanan penutup di malam hari adalah bencana. Anda tidak ingin menjadi gemuk kan? Guyan berjongkok di samping kaki Leng Qingqiu dengan baskom berisi air panas di depannya. Mantan mengulurkan tangannya dan menyentuh betis yang lain sambil memijatnya sambil berbicara dengan sungguh-sungguh. Sebagai Night King, dia memiliki kemampuan untuk menyerap semua energi dengan sempurna. Kandungan kalori jangkrik biasa-biasa saja. Tentu saja Anda tidak bisa mengatakan hal seperti itu. Jadi Leng Qingqiu mengangkat dagunya dengan bangga dan menolak untuk berbicara. Hanya, saat teknik Guyan memijat betisnya menjadi semakin nyaman, ekspresinya berangsur-angsur menjadi semakin tegang. Saat dia menggigit bibirnya dengan, aku hanya mendengar Guyan berkata, Oke Qingqi pijat hari ini akan sedikit lebih pendek karena aku ada hal lain yang harus dilakukan nanti. Ayo rendam kakimu di air. Melihat kaki seperti batu giok di depannya, meskipun Guyan sangat tersentuh dia juga tahu harga dari mengikuti kata hatinya. Jadi dia bersikap sangat baik dan tidak punya pikiran lain. Di sisi Leng Qingqiu, tangan besar Guyan yang meraba-raba menyebabkan riak di hatinya. Namun perasaan ini segera berakhir karena kali ini Guyan secara mengejutkan menunjukkan amarahnya dan tidak menyentuh atau melakukan hal aneh apapun. Aku tidak tahu mengapa, tapi Leng Qingqiu merasa sedikit kecewa. Hanya memikirkan hal ini, Leng Qingqiu dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak, jika aku berpikir seperti itu, bukankah aku akan menjadi seorang mesum? Ini semua karena Guyan, yang selalu melakukan hal-hal aneh. Alasan mengapa saya menjadi begitu aneh pasti karena dia. Jadi dia tiba-tiba menjadi sangat marah dan berkata kepada Guyan. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang bisa dilakukan putra sulung keluarga Gu? Baiklah dalam segala hal. Guyan memikirkan tentang apa yang akan dia lakukan nanti, jadi dia menjawab dengan batuk kering. Apa yang terjadi? Kenapa aku merasa Leng Qingqiu tiba-tiba marah? Mendengus. Bushhu lebih sibuk darimu.
Kaki giok Leng Qingqiu bergoyang lembut di air baskom dan dia tidak tahu mengapa dia memiliki perasaan seperti itu. Mungkin karena aku dengar Gu Yan akan pergi jadi aku kesal dan tidak bahagia. Mustahil, benar-benar mustahil. Gu Yan memahaminya begitu dia mendengarnya. Oh, aku mengerti, istriku tidak ingin dia pergi. Tetapi tidak ada cara lain selain melakukan urusan serius mencintai Qingqiu, dia juga punya hal-hal kecil lain untuk dilakukan. Kemudian, Gu Yan begitu berani sehingga dia langsung menyerang dan itu adalah sebuah desau. Raih kaki putih dan lembut di dalam air. Ah! Titik sensitif Leng Qingqiu tiba-tiba tertangkap dan kepura-puraannya menjadi keren dan menyendiri segera hancur. Seluruh tubuhnya mulai lemas dan rona merah menyebar di pipinya. Dia mulai berjuang untuk menarik kakinya, menggertakkan giginya dan mengutuk. Bajingan, apa yang kamu lakukan? Gu Yan tidak peduli dan mulai bertindak langsung. Apa yang kamu lakukan, Qingqiu? Bagaimana kamu berbicara dengan suamimu? Hah? Tidak lagi. Berkat teknik khusus, Leng Qingqiu tertawa dan menangis pada saat yang sama. Gu Yan tanpa ampun. Dia bermain dengan benda di tangannya dan mengancam. Katakan maaf, beritahu suamimu bahwa aku kriket Gu Yan. Katakan maaf cepat. Leng Qingqiu tentu saja tidak ingin mengungkapkan harga dirinya, tetapi dia mencengkeram bantal sofa dengan erat. Tapi kenapa? Maaf, aku salah. Leng Qingqiu berbicara dengan lembut dan lemah, ambruk di sofa dan sedikit terengah-engah. Terlihat bingung, Gu Yan tertegun di tempat untuk sesaat. Biur. Plop. Jantungku berdetak lebih cepat dan jantungku berdebar-debar. Jenis Qingqiu ini singkatnya dia sangat imut. Dia menatap kaki gioknya dan berkata tanpa sadar. Qingqiu-chan, aku tidak bisa. Leng Qingqiu masih tenggelam dalam kebahagiaan barusan tetapi tiba-tiba dipecahkan oleh Gu Yan. Setelah bergaul dengan Gu Yan, dia tahu apa yang akan dia katakan bahkan jika Gu Yan kentut. Pasti pernyataan keterlaluan lainnya, jadi saya langsung menyela dia. Mendengar ini, Gu Yan membereskan kekacauan dengan raut kecewa dan kemudian diusir dengan memalukan. Leng Qingqiu duduk di sofa dengan perasaan marah dan malu. Saya tadi mengingat adegan itu di pikiran saya. Sudut mulutnya tanpa sadar sedikit melengkung ke atas. Yah, saya tidak tahu mengapa saya tiba-tiba merasa lebih baik. Leng Linger tertegun menyaksikan dari samping. Kak, kenapa kamu terlihat sangat bahagia? Sepertinya dia menyadari bahwa Leng Linger sedang menatapnya. Jadi Leng Qingqiu menoleh dengan wajah datar dan dengan acuh tak acuh berkata, Lingerit, sudah waktunya kamu tidur. Ya. Naluri Leng Linger yang terukir di tubuhnya terbangun kembali dan dia segera mematikan TV dan berhenti berbicara. Aku ingin menangis tetapi air mataku sudah habis. Kakak ipar, lihat istrimu. Hanya tahu cara menindas orang lain di rumah. Komunitas Spring Hill 11-501. Aku sudah bilang aku tidak akan memberimu uang lagi. Xiao Tian, bisakah kamu membela dirimu sendiri? Gu Yan. Jangan sebut dia lagi, aku tidak bisa membantumu meminta uang padanya. Setelah hari yang melelahkan, Shen Wanner menutup telepon dengan marah. Matanya dipenuhi kelelahan. Kenapa mereka berdua seperti ini? Kurangnya pengertian dari orang tua dan sarkasme dari kerabat. Adik laki-laki saya kurang pengetahuan. Semua orang menyalahkannya karena putus dengan Gu Yan. Mereka tidak mengerti apa-apa dan tidak tahu apa-apa. Yang mereka kejar saat itu adalah karir, bukan cinta sama sekali. Dan Gu Yan tidak menunjukkan apapun yang menarik perhatiannya. Aku sudah melakukan yang terbaik untuk menjadi layak bagi Gu Yan dengan tidak memberikan penolakan yang jelas. Tapi kenapa Gu Yan menjadi begitu luar biasa dan begitu menarik sekarang? Shen Wanner memikirkan sosok Gu Yan di perjamuan lagi. Dia juga berpikir tentang bagaimana pihak lain telah menyinggung sebagian besar orang penting di Jianghai untuk melindungi Leng Linger. Saya juga berpikir bahwa pihak lain akan menikahi mantan idola saya, Leng Qingqiu. Semua ini bergema di benaknya membuatnya benar-benar menyesal. Tapi sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Sejak hari itu aku mengumpulkan keberanian untuk memberikan pertama kaliku kepada orang lain. Ketika hasilnya ditolak, dia kemudian mengerti. Gu Yan benar-benar tidak mencintainya lagi. Kembali ke komunitas Chanshan, ini adalah rumah yang dia beli. Keluarga Shen jelas bukan keluarga besar maupun kecil, tetapi intrik dan rencana licik tidak kalah dengan keluarga besar. Terlalu melelahkan dan terlalu sulit. Shen Wanner ingin menjadi wanita yang kuat dan tepat bagi keluarga Shen untuk mendunia. Kurangnya pengertian keluarga Buder membuatnya sangat kesal. Perusahaan Mingming sekarang berada di jalur yang benar dengan resep Xiaolin, saya yakin perusahaannya akan segera mendunia. Naik lift ke 501. Shen Wanner mendorong membuka pintu. Saya menemukan bahwa pintu tidak terkunci dan lampu menyala. Dia terkejut pada awalnya kemudian bereaksi. Ada orang lain dalam keluarga ini dan itu adalah Xiaolin. Jadi dia menarik napas dalam-dalam. Ini adalah pertama kalinya dia tinggal di bawah atap yang sama dengan seorang pria. Apakah ini yang disebut kohabitasi? Namun Xiaolin hanyalah pengawalnya dan kesenjangan antara identitas mereka terlalu besar sehingga jelas tidak cocok. Ngomong-ngomong, pihak lain sepertinya mengatakan bahwa dia akan mengunjungi seorang pasien. Apakah kamu sudah selesai membacanya? Aku tidak masuk kerja hari ini dan tidak meminta cuti. Aku bahkan memberinya promosi tertulis formal untuk menjadi pengawal pribadiku. Mengikuti cahaya ke ruang tamu, Shen Wanner mencari Xiaolin. Xiaolin, apakah kamu di sana? Xiao. Suara itu berhenti tiba-tiba. Lihat saja.
Xiaolin meringkuk di sofa di ruang tamu seolah-olah dia menderita pukulan besar. Wajahnya pucat, matanya ketakutan dan dia terus bergumam. Bukan aku tidak membunuh siapapun, aku tidak membunuh siapapun. Shen Wan'er tertegun sejenak lalu bergegas menghampiri. Xiaolin, ada apa denganmu? Ketika Xiaolin mendengar suara Shen Wan'er, dia akhirnya bereaksi dan menatap Shen Wan'er yang berlari ke arahnya. Dia menangis, Wan'er. Shen Wan'er menatap Xiaolin yang menangis dan hatinya tiba-tiba bergetar. Kenapa aku merasa sangat kasihan pada Xiaolin saat ini? Karena pihak lain selalu tampak sangat kuat sehingga melihat Xiaolin seperti ini membuatnya merasa sangat kasihan. Dia tidak bisa menahan diri untuk maju dan dengan lembut memeluk Xiaolin, membiarkannya menyandarkan kepalanya di dadanya. Lalu dia menepuknya dengan lembut. Tidak apa-apa. Ada apa denganmu? Apa yang terjadi? Xiaolin merasakan kehangatan dan emosinya berangsur-angsur menjadi tenang. Wan'er. Hanya. Yang tidak diketahui keduanya adalah. Saat ini, gambar kedua orang itu muncul di layar pengawasan tersembunyi lainnya. Gambar itu tampak seperti diperbesar dan diambil dari jarak jauh. Di suatu tempat di gedung perumahan yang telah diubah menjadi ruang pemantauan. Guyan duduk di depan layar besar. Adegan mengharukan antara Xiaolin dan Shen Wan'er diputar di layar. Dia mengangguk dengan puas. Sangat bagus hubungan antara pasangan ini secara bertahap memanas dan semuanya berjalan sesuai rencana. Anak buahnya juga menyamar dan menyelinap ke masyarakat mengawasi setiap gerakan Xiaolin dan Shen Wan'er. Selanjutnya tunggu saja plotnya berkembang. Bab 153 pergi ke keluarga Bai untuk pemilihan prajurit. Pagi-pagi keesokan harinya. Keluarga Leng. Di pintu masuk. Selamat pagi saudara ipar, kamu tidak membuatku menunggu hari ini. Itu layak dipuji. Leng Linger sudah siap mengambil konsol gamenya dan menyapa Guyan dengan gembira. Guyan menatap tanpa berkata-kata pada Leng Linger yang membawa sekantong makanan ringan dan konsol game. Ini bocah kecil, apa kau pikir kita akan pergi piknik musim semi? Saat ini Leng Qingqiu juga turun dari atas sambil memegang pegangan tangga. Begitu Guyan melihat istrinya dia merasa senang sepanjang hari lagi. Selamat pagi Qingqiu, kamu tetap cantik seperti biasanya hari ini. Meskipun aku tidak bisa melihat, aku berjalan seolah-olah aku bisa melihat. Sastra omong kosong macam apa ini? Leng Qingqiu berjalan ke sini merasa sangat senang di dalam hatinya, tetapi di permukaan dia masih mendengus dingin. Aku ingin kau mengatakan lebih banyak. Kemudian dia berkata kepada Leng Linger, jadilah anak baik ketika kamu pergi ke rumah temanmu. Jangan tunjukkan bahwa kamu tidak berpendidikan. Apakah kamu membawa hadiah? Leng Linger berkata bahwa dia masih sangat takut pada kakak perempuannya meskipun dia bertengkar hebat dengan kakaknya kemarin. Tapi sekarang dia masih khawatir saudara perempuannya yang pelit akan membalas dendam padanya nanti. Jadi dia bahkan tidak bisa berbicara lebih keras, mengambil makanan ringan di tangannya dan berkata, aku membawanya. Qionglan paling suka minum susu Wan-Wan. Ya, itu tidak masalah. Leng Qingqiu mengangguk sedikit meskipun Linger sedikit nakal di hari kerja. Tapi aku masih tahu aturan ini. Meskipun agak aneh membawa makanan ringan, susu, dan konsol game ke rumah orang lain. Namun, jarang sekali Linger pergi ke rumah temannya, jadi aku harus mendukungnya, apalagi itu rumah seorang gadis. Itu akan membuatnya merasa lebih nyaman. Jadi dia melihat Guyan lagi dan mengingatkannya, jangan lupa menjemput Linger saat kamu pergi menjemputnya sore ini. Guyan menjadi tidak senang ketika mendengar ini, seolah-olah itu berarti dia akan selalu membuat Leng Linger menunggu. Jadi dia menepuk dadanya dan berjanji, aku pasti tidak akan melupakannya. Leng Linger mengerutkan bibirnya dan bergumam, sebaiknya kau begitu. Apakah kau mengatakan sesuatu barusan? Guyan menoleh dengan ramah. Nomi saudara ipar saya adalah yang terbaik, tentu saja dia tidak akan melupakan saya. Leng Linger tersenyum canggung berpikir bahwa Gu Zayu benar-benar pelit. Memang benar bahwa suami itu seperti istrinya. Seluruh keluarga saya menindas saya. Betapa kejinya. Lao Gao memasukkan sekumpulan camilan Leng Linger ke dalam bagasi. Kemudian kembali ke mobil dan nyalakan. Leng Linger mengayunkan kakinya di dalam mobil dan menyenandungkan lagu yang tidak dikenal. Guyan merasa aneh mengapa pihak lain begitu bahagia hari ini. Jadi dia bertanya, mengapa kamu begitu bahagia, bukankah kamu hanya akan bertemu Bai Qionglan? Bukankah kalian berdua bertemu setiap saat? Mendengar ini, Leng Linger tanpa sadar ingin mengatakan bahwa dia akan bertanya bagaimana rasanya berciuman. Namun, dia dengan cepat menyadari bahwa jika dia mengatakan itu, Guyan mungkin akan pergi ke kaisar untuk mengajukan. Jadi dia menutup mulutnya dan mendengus. Zanyu Guyu sudah tua dan sama sekali tidak mengerti pikiran anak muda. Sudut mulut Guyan berkedut, apakah aku dianggap tua ketika aku berusia 20-an? Sudahlah, lebih baik aku tidak mengatakan apa-apa lagi kepada anak nakal ini, kalau tidak aku tidak akan bisa menahan diri untuk tidak memukulnya 2 kali. Memikirkan hal ini, dia bersandar di jendela mobil dan menutup matanya. Seiring waktu, Leng Linger juga merasa sedikit bosan, jadi dia melihat Guyan di sampingnya. Aku melihat orang lain itu menutup matanya dan napasnya teratur seolah-olah dia sedang tidur. Jadi dia mengulurkan tangannya untuk menggoda Guyan. Tapi dia sepertinya telah melihat sesuatu, jadi dia mengulurkan tangan dan dengan rasa ingin tahu mengambil benda itu dari saku Guyan. Dia mengeluarkannya dan melihat bahwa itu hanya setengah dari liontin giok berbentuk naga. Liontin giok. Leng Linger sedikit bingung mengapa hanya setengah potong dan mengapa terlihat begitu aneh. Itu tidak benar liontin giok ini, mengapa terlihat familiar?
Sepertinya aku pernah melihat warna ini di suatu tempat. Leng Linger tidak dapat mengingatnya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Apa yang kamu lakukan dengan barang-barangku, bocah kecil? Guyan tiba-tiba bangun saat ini. Dia mengambil giok Raja Naga dari Leng Linger dan kemudian memasukkannya kembali ke sakunya. Leng Linger yang tertangkap tersenyum canggung. Tidak, aku hanya berpikir benda ini terlihat familiar jadi aku mengeluarkannya untuk dilihat. Mendengar ini, mata Guyan menunjukkan sedikit makna yang tidak dapat dijelaskan dan dia dengan sengaja bertanya kembali, oh, benda ini sangat langka. Bisakah kamu menemukan bagian kedua? Melihat bahwa Guyan tidak mempercayainya, Leng Linger menjadi sedikit cemas, kamu tidak mempercayainya. Aku pasti akan membawakannya untukmu ketika aku mengingatnya. Oke, aku percaya padamu, jadi jangan ganggu tidurku. Guyan melambaikan tangannya dan menutup matanya lagi. Sikap ini membuat Leng Linger sangat tidak senang. Dia merasa bahwa martabatnya diinjak-injak. Jadi dasar bajingan Bogu, tunggu saja, aku pasti akan membawa liontin giok yang mirip dengan ini dan melemparkannya ke wajahmu. Kemudian kamu akan tahu apakah aku berbohong padamu atau tidak. Keluarga Bai. Karena pasukan Bai dan karena hubungan yang tak terkatakan antara keluarga Bai dan Istana Raja Naga. Semua orang yang mengetahui cerita di baliknya mengalirkan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya ke pihak lain, menjadikannya keluarga kelas 1 di Jianghai. Ini adalah eksistensi yang semua keluarga di Jianghai besar dan kecil hanya ingin berteman, bukan bermusuhan. Di depan pintu, Bai Qionglan dan Bai Jun sudah lama menunggu di sini. Saat mobil mewah itu perlahan berhenti, Leng Linger melompat keluar dari mobil. Selamat pagi, Qionglan, aku di sini untuk bermain denganmu. Dia menyapa Bai Qionglan. Yang terakhir juga bergegas dengan gembira dan memeluk lengan Leng Linger. Kakak Linger, aku sudah menunggumu dengan sangat keras. Leng Linger menggaruk kepalanya, ada yang bisa dia lakukan. Mengatur camilan agak memakan waktu, tetapi itu bukan masalah besar. Setelah itu, aku berdiskusi dengan Bai Qionglan bagaimana rasanya berciuman. Itu tidak benar. Aku belum menyelesaikan permainan ketika aku datang untuk bermain sebelumnya, jadi mari kita mainkan permainannya dulu baru kemudian berbicara tentang berciuman. Dan ada begitu banyak camilan, aku juga ingin memakannya. Aku tidak bisa makan berlebihan di rumah karena adikku mengawasiku. Tapi itu tidak masalah di rumah Qionglan, lagi pula adikku tidak ada di sini. Guyan menyapa Bai Jun, kita bertemu lagi. Kemudian dia melihat Leng Linger yang telah ditarik ke dalam rumah oleh Bai Qionglan dan berkata, bocah kecil ini bersikeras untuk datang bermain ini tepat. Aku juga ingin menghabiskan waktu sendirian dengan King Qiu, jadi aku mengirimnya kepadamu. Bai Jun tersenyum canggung karena tidak tahu bagaimana harus menanggapi, jadi dia berdeham dan mengganti topik. Guyan Yu, kamu masih tetap unik seperti biasanya. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan dan aku hanya ingin mengatakan sesuatu padamu. Guyan menjadi tertarik setelah mendengar ini dan bertanya, ada apa? Bai Jun melanjutkan, Chen Yingyin telah mengundurkan diri. Saya berencana untuk mengaturnya untuk pertemuan seleksi prajurit Januari mendatang. Tentu saja dia telah direkomendasikan secara khusus oleh saya, jadi dia akan memiliki lampu hijau sampai ke tes bakat terakhir. Ketika Guyan mendengar ini dia tersenyum dalam hatinya. Aku tidak menyangka Chen Yingyin begitu tegas, tapi ini juga bagus. Dia memandang Bai Jun dan berkata sambil tersenyum, pertemuan seleksi prajurit itu nama yang sangat modern yang kalian pilih. Yang terakhir mengangguk, ini tidak seperti dulu, sekarang kita hidup di masyarakat yang diatur oleh hukum. Prajurit harus melalui manajemen khusus. Setiap prajurit memiliki ide khusus. Kita harus mengikuti perkembangan zaman dan membuatnya lebih formal. Guyan mengangguk menunjukkan pemahamannya, jadi alasan Anda memberitahu saya ini adalah. Melihat Guyan mengerti maksudnya, Bai Jun berkata. Pertama-tama saya pikir Anda perlu tahu tentang Chen Yingyin karena Anda yang memperkenalkannya. Yang kedua adalah, dia melirik Lao Gao yang berdiri di belakang Guyan, lalu berpikir sejenak dan berkata, setiap tahun di pertemuan pemilihan prajurit. Setiap keluarga prajurit akan mengirimkan seorang prajurit untuk berpartisipasi dalam pertemuan pemilihan ini sebagai penguji. Saya akan bertanggung jawab atas pemilihan prajurit di Jianghai. Chen Yingyin juga akan berada di Jianghai untuk menguji bakatnya dan keluarga Gu Anda juga perlu mengirim seorang pejuang. Omong-omong soal ini, saya sebenarnya ingin bertanya. Apakah Anda tertarik untuk menjadi penguji? Sebagai pejuang bawaan, Anda memiliki kemampuan mutlak untuk memenuhi syarat untuk posisi ini. Guyan memikirkannya dan tidak menjawab. Dia menatap Lao Gao dan bertanya, siapa yang dikirim keluarga Gu kita di tahun-tahun sebelumnya? Karena dalam novel aslinya, untuk melindungi putra sulung keluarga Gu. Siapa pecundang dalam kultivasi, dia tidak pernah mengungkapkan apapun tentang pejuang kepada pihak lain. Lao Gao tersenyum sedikit dan berkata, mereka semua mengutusku. Wah, mereka langsung mengirim master untuk menjadi penguji. Mereka layak menjadi keluarga Gu. Seharusnya dikatakan bahwa Lao Gao benar-benar melakukan segalanya. Dia adalah seorang pengurus rumah tangga, pemeriksa, dan pengawal. Itu layak untukmu, Lao Gao. Guyan memujinya dalam hatinya dan alur pertemuan pemilihan prajurit muncul di benaknya. Pertemuan pemilihan prajurit itu penuh dengan orang-orang berbakat. Dan Xiaolin akan berpartisipasi karena dalam buku aslinya dikatakan bahwa Xiaolin langsung diizinkan untuk bergabung dengan Departemen Prajurit. Yang membuat semua orang sangat tidak puas. Jadi Xiaolin berinisiatif untuk mengatakan bahwa dia ingin masuk melalui seleksi. Pada akhirnya, dia harus berpura-pura keren dan menamparkan Long Aotian di wajah.
Ngomong-ngomong, dia memasuki departemen prajurit dengan tempat pertama. Dalam alur cerita, dia juga memiliki hubungan yang tidak jelas dengan seorang penguji yang cantik. Aku hanya tidak tahu apakah pihak lain masih akan berpartisipasi sekarang. Dan pemilihan prajurit akan dijadwalkan setiap tahun pada bulan Januari. Itu tepat pada waktunya baginya untuk menyelesaikan drama pesta tahunan keluarga Gu. Waktu ini cukup baginya untuk melakukan banyak hal ketika pemilihan prajurit tiba. Guyan sepertinya memikirkan sesuatu dan tertawa dalam hatinya. Dia mengangguk saya setuju. Bai Jun tersenyum. Oke, terima kasih. Faktanya, dia juga mendapat tekanan dari atasannya. Yang mengatakan bahwa para ahli dari Departemen Seni Bela Diri semuanya memiliki kepribadian yang aneh dan tidak bersedia menjadi penguji untuk pertemuan pemilihan seni bela diri. Namun setiap tahun keluarga Gu mengirimkan prajurit ahli untuk menunjukkan kekuatan mereka yang memiliki pengaruh sangat buruk. Oleh karena itu, dia diminta agar untuk pemilihan seni bela diri tahun depan kecuali dia, kepala penguji yang merupakan seorang Grandmaster. Semua penguji yang dikirim oleh keluarga besar lainnya harus berada di bawah level Grandmaster. Kepribadian Alaste dari para pemimpin Departemen Prajurit semuanya sangat aneh. Bai Jun berkata dia sangat lelah. Bab 154 Yu Xingswei ditemukan Bai Qionglan siap bertindak. Meninggalkan keluarga Bai. Guyan duduk di mobil dan mulai memikirkan rencana tindak lanjutnya. Seleksi prajurit akan menjadi plot yang relatif penting yang tidak boleh dilewatkan. Ini terkait langsung dengan arah rencana utamanya. Itu berarti mengganti Knight. Guyan berpikir lama sebelum menyelesaikan rencana ini ketika dia menemukan bahwa nilai cinta murninya dapat digunakan dalam berbagai cara. Dia sudah memikirkan ide-ide tindak lanjut. Karena saya tidak ingin Leng Qingqiu menderita kesakitan dalam novel aslinya lagi maka. Dia menciptakan malam untuk dirinya sendiri dan menjadi Raja Malam. Menjadi Raja Malam tidak berarti bahwa dia akan benar-benar menjadi Raja Malam di buku aslinya. Sebaliknya, dia hanya perlu membuat publik percaya bahwa dia adalah Raja Malam yang sebenarnya. Selama semua orang berpikir bahwa dia adalah pemimpin organisasi malam, dia dapat langsung menggantikan malam Leng Qingqiu. Dan apa yang harus Guyan lakukan setelah menjadi Raja Malam juga sangat sederhana. Yaitu menghapus semua musuh Leng Qingqiu di novel aslinya. Ketika Leng Qingqiu mengetahui bahwa musuh-musuhnya berkurang satu persatu, dia mungkin berhenti memikirkan balas dendam. Aku tahu semua plot di novel aslinya. Selama aku melangkah selangkah demi selangkah, aku bisa menyerap dan mengintegrasikan semua kekuatan milik Leng Qingqiu di novel aslinya. Gunakan kekuatan mereka untuk menghadapi musuh yang lebih kuat. Kemudian, dia harus bisa membiarkan Leng Qingqiu menghindari plot aslinya dan membiarkan mereka berdua bertahan hidup. Akhirnya menciptakan akhir yang bahagia. Oh, apa yang akan kulakukan dengan Qingqiu setelah kita menikah? Guyan sudah memikirkan tentang pengembangan dirinya setelah sukses dan dia pasti akan membeli rumah yang lebih besar saat itu. Kemudian aku akan menjalani kehidupan yang bahagia dan penuh cinta dengan Qingqiu selama sisa hidupku. Adapun kegagalan atau apakah ada sesuatu yang tidak terduga yang menyebabkan ia tidak berjalan sesuai rencana. Kemudian, Guyan terdiam, mari kita bicarakan ketika saatnya tiba. Tidak mungkin, tidak ada yang bisa menjamin apa yang akan terjadi di masa depan, kan? Terutama, dia teringat akan tangisan dan tatapan menggoda Leng Qingqiu di benaknya. Batuk. Dia batuk ringan dengan ekspresi wajah yang tidak wajar. Apalagi sejak penjahat terakhir menjadi seperti ini, apalagi yang tidak mungkin. Dan tepat pada saat ini, sebuah suara muncul di benak Guyan. Itu adalah suara Long Zaitian, penguasa Istana Yama saat ini. Master Yu Xingswei telah ditemukan. Mereka yang lupa dapat membaca bab 122. Mendengar ini, sudut mulut Guyan sedikit terangkat. Lumayan, sangat bagus. Yu Xingswei adalah jenius kultivasi yang Guyan minta pada Long Zaitian yang dikendalikan untuk ditemukan. Pihak lain juga merupakan salah satu penjahat di novel aslinya yang direkrut oleh Leng Qingqiu. Namun sekarang dia masih seorang mahasiswi biasa yang mengalami gangguan kecemasan sosial yang ingin memiliki banyak teman. Adapun bagaimana dia menjadi jahat menurut alur ceritanya kan segera dimulai. Memikirkan hal ini Guyan berkata Lao Gao Go ke Roslov. Pada saat yang sama, dia juga membuat panggilan lain. Oke, Tuan. Sisi lain. Keluarga Bai. Di kamar Bai Qionglan. Klik. Saat dia memasuki, Bai Qionglan mengunci pintu. Leng Linger tertegun. Qionglan, mengapa kamu mengunci pintu? Seolah gugup karena ketahuan melakukan sesuatu yang buruk, Bai Qionglan mengalihkan pandangannya dari Leng Linger dengan tidak wajar. Karena aku takut diganggu. Saudari Linger, kamu tidak ingin seseorang menerobos masuk saat kita sedang bermain, kan? Leng Linger sepertinya sedang memikirkan adegan di mana dia menyembunyikan ponselnya dan Guyan tiba-tiba menerobos masuk. Jadi dia mengangguk berulang kali. Ya, kamu benar. Setelah mengatakan itu, Leng Linger secara alami berbaring di tempat tidur Bai Qionglan. Ya, aku sudah lama tidak datang ke rumahmu untuk bermain. Tempat tidur ini sangat nyaman. Betul sekali, ini bukan pertama kalinya Leng Linger datang ke rumah Bai Qionglan. Aku sudah familiar dengan itu. Setelah dia selesai berbicara, dia terkekeh dan berkata, Qionglan kam cepatlah, aku membawa banyak camilan. Kita bisa bermain sepanjang hari ini. Today Leng Linger mengenakan seragam JK yang lucu, stoking hitam di kakinya dan sepasang sepatu kulit berujung bulat. Pada saat ini sepatu kulit itu terlempar begitu saja ke tanah.
Mengungkapkan kaki Leng Linger yang menjadi sangat menggoda karena terbungkus stoking. Melihat ini, Bai Qionglan menelan ludah dengan tidak wajar. Saudari Linger, apakah kamu melupakan sesuatu? Dia bertanya sambil berjalan maju berpura-pura tidak peduli. Leng Linger memikirkannya, dia duduk, menatap Bai Qionglan, dan tersenyum. Kamu benar, aku lupa memberitahumu. Bai Qionglan sudah duduk di samping tempat tidur. Aroma unik Leng Linger mulai memasuki hidungku. Dia merasa sangat bersemangat di dalam. Aroma Sister Linger. Inilah aroma dari Sister Linger. Hehe, itu bagus. Sekarang saatnya untuk mulai bekerja. Selama Suster Linger mengangkat topik itu, aku akan bertindak. Ayo bicaralah Suster Linger. Ayo. Bai Qionglan tampak sangat tenang di permukaan tetapi dia sebenarnya mulai bersemangat di dalam. Akhirnya saudari Linger datang ke rumahnya untuk bermain lagi. Kali ini bagaimanapun juga kita harus melakukan apa yang seharusnya kita lakukan sejak lama. Hanya, Leng Linger mengambil sebuah controller dan menyerahkannya kepada Bai Qionglan lalu berkata dengan nada meminta maaf, Qionglan, lihatlah ingatanku. Aku belum menyelesaikan permainan yang kita mainkan terakhir kali. Ayo. Kali ini aku berubah ke model baru, pasti terasa luar biasa. Mulut Bai Qionglan berkedut saat dia melihat Leng Linger yang menantikannya. Untuk sesaat, aku tidak bisa menahan diri untuk menghela napas. Oke, kakak Linger, tapi tidak masalah, selama kamu melewati levelnya, inilah saatnya untuk mulai bekerja. Bai Qionglan sudah memutuskan bahwa apapun yang terjadi hari ini, tidak ada yang bisa menghentikannya melakukan apa yang akan dia lakukan. Bab 155 Yu Xingsui, aku hanya ingin berteman. Nama saya Yu Xingsui. Karena saya agak cemas secara sosial dan introvert, saya tidak punya teman selama 12 tahun dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Awalnya beberapa gadis di kelas saya meminta saya untuk pergi keluar dengan mereka tetapi karena saya menderita kecemasan sosial dan ketegangan pada waktu itu. Saya menolak mereka semua. Saya tidak tahu kapan itu dimulai tetapi saya tidak punya teman di sekitar saya dan bahkan saya secara bertahap terbiasa sendirian. Ibuku bekerja sebagai juru tulis di sebuah perusahaan menengah. Ayahku dulu bekerja di lokasi konstruksi grup Yansing tetapi karena kecelakaan konstruksi, tubuh bagian bawahnya menjadi lumpuh. Seluruh beban keluarga jatuh pada ibu seorang diri. Jika Anda terus merasa cemas secara sosial dan tertutup, Anda mungkin bahkan tidak memiliki keberanian untuk mencari pekerjaan setelah lulus. Dengan pemikiran ini, saya ingin mengubah diri saya. Jadi, saya meminta ibu saya untuk mengantar saya ke salon kecantikan yang selalu saya kunjungi dan saya mengganti kacamata berbingkai hitam jelek saya dan mengubah kepang rambut saya sebelumnya. Berubah menjadi pakaian yang bersih dan indah. Mungkin aku punya dasar yang bagus jadi aku terlihat sangat cantik ketika berdandan. Setidaknya, saya mendapatkan teman karena ini. Rose Love. Di ruang pribadi yang bising, meja itu dipenuhi dengan banyak minuman beralkohol. 3 pria dan 2 wanita sedang berusaha membujuk seorang wanita yang sedang duduk. Wanita ini memiliki rambut hitam panjang yang terurai lembut di bahunya. Dia telah membuang kacamata berbingkai hitam aslinya yang memperlihatkan mata jernih Yu Xingsui. Mata ini dalam dan cerah seperti air danau yang jernih, memabukkan, dan ada cahaya seperti bintang yang berkelap-kelip di mata. Fitur wajahnya jelas dan kulitnya yang cerah memiliki cahaya redup. Gaya pakaiannya sederhana namun canggih, memancarkan getaran awet muda. Saat ini, dia memegang segelas minuman di kedua tangannya. Dia menatap minuman itu dengan ragu, lalu menatap teman baiknya yang sedang duduk di sofa sambil memeluknya dan membawanya keluar untuk bermain. Xiumin, apa kamu benar-benar ingin minum? Saya belum pernah minum alkohol, maukah saya? Wanita bernama Xiumin adalah seorang wanita yang mengenakan rok mini dan riasan tebal. Dia sedang duduk di pelukan seorang pria dan mendengar kata-kata Yu Xingsui. Dia melambaikan tangannya dan mendesak Xiao Sui, apa yang kamu bicarakan? Kita semua sudah dewasa, apa salahnya orang dewasa minum sedikit? Ayo, Xiao Sui, kenapa kamu tidak mencobanya juga? Selain itu, Xiumin pura-pura marah dan berkata, aku membawamu keluar untuk bermain dan memperkenalkanmu kepada banyak teman dan kamu masih tidak menghargaiku. Begitu kata-kata ini keluar. Orang-orang lain di dalam kotak itu juga mulai membuat suara, ya, Yu Xingsui, karena kamu adalah teman Xiumin, kamu adalah teman kami. Jika kamu tidak minum segelas anggur ini, apakah itu berarti kamu tidak ingin berteman dengan kami? Ketika Yu Xingsui mendengar ini, dia tampak sedikit bingung dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Bukan, aku tidak bermaksud begitu. Setelah selesai berbicara, dia melihat gelas anggur yang penuh di tangannya dengan susah payah. Xiumin adalah teman baikku dan dia tidak akan menyakitiku. Bahkan jika aku mabuk, aku yakin dia akan mengantarku pulang. Ya, itu benar. Di tengah sorak-sorai orang banyak, Yu Xingsui perlahan mengangkat gelas anggur ke bibirnya. Setelah meminum segelas anggur ini, dia menutup matanya, menahan napas, dan meminumnya. Aku bisa mendapatkan 4 teman lagi. Saat cairan pedas mengalir di tenggorokannya, Yu Xingsui merasakan perutnya terbakar dan wajahnya berangsur-angsur memerah. Minum ternyata tidak sesulit yang dibayangkan Yu Xingsui. Dalam waktu kurang dari sesaat, dia telah menghabiskan segelas penuh anggur. Dia meletakkan gelas anggurnya, matanya sedikit linglung. Tubuhku terasa hangat dan nyaman. Yu Xingsui menggosok wajahnya dan tanpa sadar melihat ke arah Xiumin. Xiumin, aku sudah selesai minum. Sebelum dia selesai berbicara matanya membelalak.
Aku melihat teman baikku Xiumin yang mengajakku keluar bermain ternyata berbaring di sofa dengan pria yang memeluknya. Tidak hanya dia, tetapi teman Xiumin yang lain juga mulai melakukan hal-hal yang hanya dapat dilihat di video dengan teman wanita yang dibawanya. Kalian, apa yang kalian lakukan? Kamu, Xing Sui, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia hendak berdiri tetapi merasa seluruh tubuhnya lemas. Bahkan pikirannya sedikit bingung dan dia tampak seperti hendak tertidur. Baru sekarang Yu Xing Sui menyadari ada sesuatu yang salah dengan anggur itu. Mengapa Yu Xing Sui memandang Xiumin dengan tidak percaya? Hatinya dipenuhi kepanikan. Dia ingat adegan sebelumnya di mana Xiumin dengan antusias mengundangnya untuk keluar dan bermain. Dan mengatakan bahwa dia punya banyak teman untuk dikenalkan padanya. Pada saat itu dia tidak mencurigai apapun tetapi hanya merasa bahwa tempat bernama Roslof ini agak aneh tetapi dia tetap mengikuti Xiumin masuk. Tapi kenapa? Saat ini pria ketiga yang sedari tadi diam berdiri. Dia telah mengutak-atik sesuatu seperti jarum suntik di atas meja sejak beberapa waktu lalu. Baru sekarang dia datang dengan membawa jarum suntik. Dia menatap Yu Xing Sui dengan senyum jahat dan ketika dia melihat wajahnya yang menarik, dia tidak bisa menahan diri untuk menjilat bibirnya. Hehehe Xiumin, kualitas dari apa yang kamu bawa kali ini sangat bagus. Ya tentu saja beri aku lebih banyak lagi setelah ini. Hei, saya mengerti. Pria ketiga berjalan menghampiri Yu Xing Sui dan meraih lengannya. Jangan khawatir, kamu akan segera merasa bahagia. Yu Xing Sui samar-samar merasakan apa benda itu dan gelombang ketakutan muncul di hatinya. Dia berjuang mati-matian. Tidak, mengapa kamu melakukan ini? Dia berusaha sebaik mungkin untuk melihat teman baiknya, Xiumin, yang berdiri di sampingnya. Xiumin Chef, tolong aku hentikan dia, tolong. Dia masih berpegang pada secercah harapan terakhir di hatinya berharap Xiumin masih teman baik yang dia kenal. Namun Xiumin meletakkan pil kecil di lidahnya dan menatap Yu Xing Sui dengan jijik. Kamu sangat menyebalkan. Begitu kata-kata ini keluar. Wajah Yu Xing Sui menjadi pucat dan hatinya terasa seperti jatuh ke dalam gudang es. Dia tidak percaya dengan apa yang didengar. Dulu mereka adalah teman baik dan menghabiskan banyak waktu indah bersama. Mereka saling mempercayai dan berbagi kebahagiaan. Dia tidak tahu mengapa Xiumin menjadi seperti ini. Xiumin menatap Yu Xingsu dengan sedikit sarkasme di matanya. Sebagai seorang penduduk desa, kamu seharusnya memiliki kesadaran seorang penduduk desa. Nada bicaranya penuh dengan cemoohan dan jijik. Tahukah kamu bahwa yang paling kubenci adalah tampang polosmu yang berpura-pura tidak tahu apa-apa? Kata-kata Xiumin menusuk hati Yu Xing Sui seperti jarum. Dia tidak tahu kesalahan apa yang telah dia lakukan mengapa Xiumin sangat membencinya. Air matanya tidak bisa berhenti mengalir deras dan dia memohon. Xiumin, aku tidak tahu apa yang salah kulakukan, mengapa kamu melakukan ini padaku? Bukankah kita teman baik? Ekspresi Xiumin menjadi lebih buruk dan nadanya penuh amarah. Bagus kalau kita berteman. Jangan khawatirkan, ada banyak teman yang akan berkomunikasi dengan Anda di masa depan. Setelah mengatakan itu Xiumin berbalik dan tidak lagi melihat Yu Xing Sui. Lihat adegan ini. Yu Xing Sui merasa hatinya hancur berkeping-keping. Dia tidak tahu harus berbuat apa dan hanya bisa membiarkan air mata mengaburkan penglihatan. Hatinya dipenuhi dengan rasa sakit dan putus asa. Kenapa ini terjadi? Kemudian orang ketiga mengulurkan tangan dan meraih rambut Yu Xing Sui untuk menarik kepalanya ke atas lalu mengarahkan jarum suntik ke lehernya. Jangan bergerak. Kamu tidak akan melawan segera. Saat dia melihat jarum suntik semakin dekat, cahaya di mata Yu Xing Sui memudar. Hei kakak, akhirnya kamu memulai. Ayo, aku siap. Pria lain mengangkat teleponnya dan mengarahkannya ke Yu Xing Sui dan pria ketiga. Ketika Yu Xing Sui melihat adegan ini, dia merasa lebih putus asa. Mengapa ini terjadi? Mengapa ini terjadi padaku? Bahan-bahan obat dalam anggur membuat tubuh Yu Xing Sui berangsur-angsur memanas dan tubuhnya berangsur-angsur menjadi lemas dan lemah. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Pada saat ini Yu Xing Sui sudah tahu takdir kejam yang akan menimpanya. Tubuhnya tidak bisa berhenti bergemetar, hatinya dipenuhi dengan ketakutan dan keputusasaan yang tak berujung dan air mata menggenang di matanya. Dia menatap teman baiknya Xiumin yang sedang bersenang-senang di sana. Dan teringat dalam benaknya bagaimana orang lain mendekatinya dan mengatakan bahwa dia ingin menjadi temannya. Sekarang wajah aslinya terungkap begitu jelek, begitu mengerikan. Aku tidak tahu kenapa. Pada saat ini, gadis lemah itu sepertinya telah mendapatkan kembali kekuatan dan kebencian yang melonjak memenuhi hati Yu Xing Sui. Dia berteriak dalam hatinya. Mengapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Aku benci, aku sangat membencinya. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, kukunya menancap dalam ketelapak tangannya seolah-olah hanya ini yang bisa membantunya meringankan sebagian rasa sakit di hatinya. Namun, tubuhnya tanpa sadar menjadi lemas dan tinjunya berangsur-angsur mengendul. Dia merasa sangat tidak berdaya dan tak berdaya sehingga dia hanya bisa membiarkan takdir berjalan. Yu Xing Sui menutup matanya diam-diam menunggu kekejaman yang akan dideritanya. Aku terlalu lemah, aku bahkan tidak punya kekuatan untuk mendorong orang di depanku. Siapa yang akan datang menyelamatkanku? Ada orang tidak akan tahu apa yang terjadi di sini. Dan tepat pada saat ini, sebuah suara rendah namun menggoda memasuki benak Yu Xing Sui. Apakah Anda ingin mendapatkan kekuatan? Suara tiba-tiba itu mengejutkan Yu Xing Sui. Apakah kamu ingin membunuh orang-orang kotor ini? Suara itu bertanya lagi. Yu Xing Sui memastikan bahwa dia tidak berhalusinasi. Berkumur. Tidak ada yang memperhatikan bahwa cairan hitam lengket mulai merembes keluar dari seluruh ruangan pribadi. Setiap sudut tertutup cairan kental hitam. Apakah Anda ingin mengubah diri sendiri? Ketika suara itu muncul untuk ketiga kalinya,
Yu Xingswei tidak ragu sama sekali tersedak dan berteriak. Aku ingin tolong bantu aku. Memuaskanmu. Detik berikutnya di bawah tatapan terkejut Yu Xingswei. Puff 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 puff. Snap. Tabrakan. Seolah-olah dunia membeku dalam waktu dan semua orang yang hadir terdiam kecuali Yu Xingswei. Kepala semua orang tiba-tiba meledak dan pecah menjadi potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya yang berceceran di seluruh ruangan. Hujan darah menyembur keluar dan pemandangan mengerikan ini langsung muncul di depan mata Yu Xingswei. Setengah dari pria yang memegang rambut Yu Xingswei perlahan jatuh ke tanah. Berkumur darah terus-menerus menyembur keluar dari celah di kepala. Pupil Yu Xingswei tiba-tiba mengerut dan dia membuka tangannya dan menyentuh wajahnya. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia mengeluarkan suara yang tidak berarti. Suara itu sangat rendah seolah-olah diperas dari tenggorokannya. Suara itu sangat jelas dalam lingkungan yang sunyi. Dia menatap mayat-mayat di tanah dengan mata terbelalak, tubuhnya gemetar tak terkendalikan, napasnya menjadi cepat. Seperti burung ketakutan. Dia menutupi mulutnya rapat-rapat dengan tangannya. Berusaha untuk tidak berteriak, jantungnya berdetak begitu cepat hingga terasa seperti akan melompat keluar dari dadanya. Tapi aku seharusnya sangat takut, tapi kenapa? Pada saat ini di lingkungan ini, dia merasakan kegembiraan yang tak dapat dijelaskan, bahkan pipinya berangsur-angsur memerah dan tubuhnya mulai memanas. Dia sangat yakin bahwa itu bukan karena obat-obatan terlarang. Mata Yu Xingswei tertuju pada mayat-mayat yang memenuhi ruangan seolah-olah dia mengagumi setiap karya seni. Don Wan. Dia berkata pada dirinya sendiri dalam hatinya untuk tidak melihat, tidak memikirkannya. Tapi tubuhnya menolak untuk menurutinya dan dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari mayat. Dia merasakan tubuhnya menjadi semakin ringan seolah-olah dia akan melayang. Kenapa ini terjadi? Senyum sinis perlahan terbentuk di sudut mulut Yu Xingswei. Dia menutupi wajahnya dengan tangannya dan mata sayunya terungkap melalui jari-jarinya. Sangat bahagia, sangat gembira. Perasaan apa ini? Bab 156 ini adalah hal keempat sel cakar. Pah. Dan pada saat ini, saat tepuk tangan terdengar, sebuah suara familiar muncul di ruang pribadi. Penampilan yang bagus. Mendengar suara ini, Yu Xingswei terkejut dan dia melihat ke sumber suara itu. Pada suatu titik, seseorang yang mengenakan pakaian malam hitam legam dan memancarkan kebencian menyeramkan berdiri di sebuah kamar pribadi dan bertepuk tangan. Siapa kamu? Suara tadi? Kamu melakukan semua ini? Nada bicara Yu Xingswei sedikit lemah dan dia bertanya dengan ragu-ragu. Dia menemukan bahwa fenomena abnormal ini tampaknya tidak terlalu sulit untuk dia terima. Guyan berhenti bertepuk tangan dan perlahan berjalan menuju Yu Xingswei. Dia tidak berhenti sampai dia mencapai sisi lain. Guyan menatap orang lain yang meringkuk di sofa mencari rasa aman. Seolah-olah orang yang baru saja menunjukkan senyum mengerikan itu bukanlah dia. Guyan tidak bisa menahan diri untuk berbisik, kamu bisa bilang ya, tetapi kamu juga bisa bilang tidak. Yu Xingswei sedikit bingung. Dia tidak bisa melihat wajah orang di depannya dengan jelas seolah-olah tertutup oleh kekuatan misterius. Saya jelas tahu bahwa orang di depan saya sangat berbahaya dan merupakan penjahat yang telah membunuh begitu banyak orang. Bahkan mungkin saja itu adalah makhluk jahat yang mirip dengan yang ada di novel. Anda bisa melihatnya dari cairan hitam yang menggeliat di seluruh tanah. Tapi mengapa? Plop. Yu Xingswei menutupi dadanya, jantungnya berdebar sangat kencang. Orang di depannya memberinya perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Yang tidak diketahui kekuatan dan... Yu Xingswei mengangkat kepalanya dan menatap Guyan meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tapi bisakah mengikutimu? Rona kemerahan yang tidak sehat muncul di pipi Yu Xingswei dan ketika dia melihat Gu Yanxie memiliki ekspresi bingung. Mendengar ini, Guyan mengulurkan tangannya, gurgal. Cakar tajam melilit jari telunjuknya dan kemudian menekan dahi Yu Xingswei. Terima kekuatan ini dan kamu akan membuka dunia baru. Setelah mendengar ini, sudut mulut Yu Xingswei sedikit terangkat dan matanya terlihat sangat sinis ketika melihat Guyan. Setengah jam kemudian. Mobil polisi yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menutup tempat. Chen Guoping sangat terganggu oleh fakta bahwa putrinya, Chen Ying, telah mengundurkan diri. Tiba-tiba sebuah panggilan laporan masuk. Pelapor menggunakan AI untuk memproses suaranya dan bahkan nomor telepon yang dia panggil tidak valid. Pihak lain melaporkan bahwa Roslov menunjukkan tanda-tanda kegiatan industri abu-abu. Selama Anda mengucapkan kode rahasia, seseorang akan diatur untuk memasuki ruang pribadi khusus untuk menyediakan layanan abu-abu. Karena hal semacam ini sangat dihukum di Longguo. Jadi dia menganggapnya sangat serius dan bergegas ke sini. Direktur Chen memang ada perdagangan dan konsumsi barang selundupan. Ketika kami memasuki ruangan, mereka baru saja melakukan transaksi barang selundupan. Ada juga senjata tersembunyi dan lain sebagainya. Bos Roslov telah mengakui semuanya. Dengarkan laporan dari bawahanmu. Chen Guoping akhirnya bisa bernapas lega, akhirnya ada kabar baik. Dan pada saat ini, oh tidak. Direktur Chen, datang dan lihat. Sebuah suara panik terdengar menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Chen Guoping memimpin anak buahnya untuk bergegas. Namun, mereka melihat pemandangan yang tidak pernah bisa mereka bayangkan. Coba lihat saja, di ruangan pribadi di depan Anda ini. Totalnya ada 5 mayat tanpa kepala. Mereka semua terhubung secara seri dan digantung di dinding. Darahnya membentuk sebuah kalimat di bawah mereka. Malam pada akhirnya akan menghancurkan semua kejahatan. Direktur.
Direktur. Apa artinya ini? Malam pada akhirnya akan menghancurkan semua. Pupil Chen Guoping menyusut dan perasaan menyeramkan menyebar ke seluruh tubuhnya. Bahkan napasku menjadi sedikit lebih berat. Malam ini malam. Malam dari 5 tahun lalu muncul lagi. Bahkan kata-katanya pun sama seperti 5 tahun lalu. Faktanya, sejak kematian Lord of the Yama Palace sebelumnya. Para pemimpin Departemen Prajurit telah berspekulasi apakah Knight telah kembali. Apakah ini sesuatu yang dilakukan oleh organisasi Knight? Awalnya dia masih memiliki secercah harapan. Tapi sekarang, secercah harapan ini juga hancur berantakan malam benar-benar kembali. Dia mengepalkan tinjunya dan menatap pemandangan di depannya. Tidak masalah ini bukan lagi sesuatu yang bisa mereka campuri. Malam benar-benar kembali. Masalah ini harus diserahkan ke Departemen Prajurit secepat mungkin. Teras atap di gedung bertingkat tinggi. Guyan berdiri di tepi atap. Dia melihat ke kejauhan dan membuka telapak tangannya. Cirp-cirp. Cakar iblis Sanseng perlahan muncul dari telapak tangannya dan mengeluarkan teriakan gembira. Jika Anda mengamati dengan seksama, Anda dapat melihat bahwa energi naga lawan tampaknya lebih kuat. Benar, cakar iblis 3 kehidupan menyerap 3 aura naga lagi. Energi naga yang terpancar dari mata Yu Xingswei. Ini juga membuat kekuatan asli cakar iblis semakin kuat dan bahkan dapat membelah selnya sendiri untuk memberikan kemampuan prajurit kepada orang lain. Dengan demikian, tercapainya penciptaan prajurit alami secara artifisial. Harus saya katakan bahwa energi naga adalah sesuatu yang dikejar oleh faksi baik dan jahat dalam novel aslinya. Efeknya memang kuat. Namun Yu Xingswei adalah penjahat di kemudian hari dalam karya aslinya, dan indeks keberuntungannya sendiri tidak sebanding dengan Long Zaitian. Oleh karena itu, jumlah cinta murni yang dibutuhkan untuk mengendalikannya sepenuhnya berada di luar kemampuan Guyan untuk... Namun, dia tidak khawatir Yu Xingswei akan mengkhianatinya. Lagi pula, dalam buku aslinya, dia sangat berterima kasih dan hormat kepada Raja Malam yang merekrutnya. Tentu saja pengkhianatan tidak masalah. Dia telah membuat persiapan. Cakar iblis 3 kehidupan atau struktur seluler cakar telah menyebar ke seluruh tubuh Yu Xingswei. Ini adalah pedang bermata. Manfaatnya adalah sel-sel dengan energi naga samar ini dapat membantu organisme terus-menerus menyehatkan tubuh mereka. Dan juga dapat memungkinkan orang biasa menjadi seorang jenius kultivasi dalam sekali tebasan. Bahkan jika Anda terluka, sel-sel di cakar akan dengan cepat memperbaiki luka Anda. Lengan atau kaki patah, cakar dapat mengembalikannya ke keadaan semula seiring waktu. Tetapi kerugiannya adalah selama Guyan menginginkannya, dia dapat langsung memanipulasi sel cakar untuk menghancurkan seluruh tubuh Anda. Ini dapat dianggap sebagai sarana untuk mengendalikan orang tetapi tidak selengkap pengendalian nilai cinta sejati. Memikirkan hal ini, Guyan melirik Mei Sue yang berdiri di samping dan dipanggil untuk bertindak sebagai alat. Dia berkata perlahan hal keempat yang harus saya sampaikan kepada Anda adalah berlatih dengannya. Jika memungkinkan, biarkan dia mengamati latihan Anda. Mei Sue mendengar ini dan menatap Yu Xingswei yang pingsan di lengannya. Dia punya banyak pertanyaan yang ingin dia ajukan kepada Guyan. Tapi dia tetap mengangguk. Aku tahu tapi. Dia memandang Guyan dan berkata dengan serius. Lain kali akan menjadi hal kelima setelah saya menyelesaikannya, Anda harus memberitahu saya di mana saudara saya. Guyan mengangguk. Tentu saja, saya selalu menepati janji. Tidak apa-apa. Mei Sue tidak berkata apa-apa lagi dan membawa Yu Xingswei ke dalam bayang-bayang. Semuanya sudah siap. Guyan tidak khawatir orang lain akan memberitahu Leng Qingqiu tentang Yu Xingswei karena itulah yang ingin dia lakukan. Meskipun Leng Qingqiu dalam novel aslinya dingin dan tanpa ampun, dia memiliki harapan dan toleransi terbesar untuk banyak hal. Itu Istalen. Yu Xingswei adalah salah satu orang yang dia rekrut karena bakatnya dalam novel aslinya. Kemampuannya sangat menakutkan setelah dipelihara oleh 3 aura naga. Yu Xingswei telah menjadi penjahat yang sangat menakutkan dalam karya aslinya. Salah satu tujuan Guyan adalah untuk memungkinkan Yu Xingswei meletakkan dasar yang kuat di organisasi malam yang sebenarnya. Yang lainnya adalah memberitahu Leng Qingqiu bahwa ada malam lain di dunia ini. Guyan menarik cakarnya dan menarik napas dalam-dalam. Semuanya berjalan dengan baik. Langkah selanjutnya adalah menunggu kelahiran organisasi saya sendiri. Saya telah meminta ayah saya untuk sekelompok prajurit kematian sebelumnya dan dia telah mengatur agar mereka membuat sebuah organisasi. Sudah waktunya. Dan pada saat ini, setelah menyaksikan semua ini dari belakang, Lao Gao tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Tuan, ada sesuatu yang tidak saya tahu apakah saya harus memberitahu Anda atau tidak. Silakan, Lao Gao. Guyan mengerti bahwa Lao Gao memiliki banyak pertanyaan untuk diajukan. Atapnya sangat berbahaya bahkan seorang pejuang bawaan pun akan menjadi cacat jika dia jatuh. Guyan. Cukup, sungguh cukup. Tolong jangan ganggu suasana hatiku saat ini. Bab 157Y muncul seperti yang diharapkan keluarga Leng akan menjadi tersangka pertama. Keluarga Bai. Snap snap snap. Permainan berlangsung dengan sengit. Setengah jam kemudian, Bai Qionglan tersenyum di permukaan. Selama dia melewati level itu. 1 jam kemudian. Selama kamu lulus level. 2 jam kemudian. Selama kamu lulus levelnya. 3 jam kemudian. Dong dong. Sister Kam keluar untuk makan dengan teman-temanmu. Tentara putih berteriak di depan pintu. Cahaya di mata Bai Qionglan menghilang. Dia melihat jadwal, lalu permainan di TV. Kemudian dia melihat Leng Linger yang berdiri di sampingnya dengan ekspresi bersemangat di wajahnya.
Jadi mengapa kamu menghabiskan sepanjang pagi untuk bermain game? Bai Qionglan ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Tapi itu tidak masalah. Dia melihat kata-kata jelas di layar TV. Sore. Saya pasti akan melakukannya sore ini. Saudari Linger, jangan khawatir, cintaku padamu tidak akan terhalang oleh hal-hal kecil ini. Makan siang itu dimasak oleh tentara putih, tetapi saya tidak bisa mengatakan. Yang bisa saya katakan hanyalah, rasanya begitu-begitu, tidak selezat masakan kakak ipar saya. Kenapa Kak? Leng Linger menyeka mulutnya dan terkikik. Inilah kepribadiannya sejak dulu. Dia tidak takut pada siapapun kecuali saudara perempuannya. Mulut Bai Jun berkedut. Lagi pula dia adalah seorang master dan dia beberapa tahun lebih tua dari Guyan. Memintanya untuk memuja Guyan sebagai gurunya, bukankah ini bertentangan dengan Tian Gang? Jadi dia terbatuk ringan dan tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada gunanya berdebat dengan saudara ipar Guyan. Dia tidak tahu bahwa ada prajurit di dunia ini. Bai Qionglanon di sisi lain juga setuju ya kakak, dengarkan saja kakak Linger. Rubai Jun menutupi dadanya dengan tangannya, tampak kesakitan, ekspresinya menjadi agak tak berdaya. Kakak kuntungnya Leng Linger itu perempuan, kalau tidak aku benar-benar akan berpikir bahwa kamu menyukainya. Tapi sebagai orang dewasa, aku orang yang velikodusnya, jadi aku tidak akan berdebat dengan kalian berdua. Dia berkata tak berdaya ya, aku akan meminta Guyan untuk menjadi muridku dan belajar seni bela diri dariku ketika aku punya kesempatan. Bas, saat ini. Ponsel khusus Departemen Prajurit bergetar. Ekspresi Bai Jun tetap tidak berubah. Dia mengangkat teleponnya dan berdiri. Kalian duluan saja, aku mau angkat telepon dulu. Setelah para sesepuh pergi, suasana di meja makan menjadi lebih santai dan nyaman. Kedua anak kecil itu mulai berkelahi. Qiong Lantel, katakan yang sebenarnya, apakah kamu seorang BrotherCon? Ah, Kak Linger difitnah. Mengapa kamu mengatakan itu padaku? Saya sudah membaca banyak buku komik dan kalian semua menyukai saudaramu. You Sister Linger, tolong berhenti bicara omong kosong. Aku tidak punya kompleks saudara. Aku sungguh tidak. Bai Qionglan hampir menangis karena cemas. Sisi lain, Bai Jun menjawab telepon. Sebuah pesan datang dari ujung telepon yang lain yang membuat ekspresinya berubah tiba-tiba. Dia menutup telepon, menggenggam telepon itu, dan wajahnya tampak sangat berat. Organisasi malam benar-benar muncul di dunia. Kematian penguasa Istana Hades bukanlah sebuah kecelakaan. Itu benar-benar Night King yang datang untuk membalas dendam. Dalam benaknya dia mengingat kekuatan yang terus mengalir ke sungai dan laut karena kematian penguasa Yama. Ekspresi Bai Jun menjadi lebih serius. Tapi Jiang Hai masih di bawah yurisdiksinya. Sekarang masalahnya sangat besar. Dia menghela napas sambil berpikir bahwa dia memang memenuhi syarat untuk posisi luar biasa di era yang luar biasa. Keluarga Leng pasti menjadi tersangka pertama. Guyan, bisakah kamu menahan badai ini? Night King sangat kejam dan brutal dan dia adalah seorang bidak jahat yang membahayakan dunia. Jika itu benar-benar dilakukan oleh keluarga Leng Guyan, apa yang akan kamu lakukan kemudian? Keluarga Leng. Mei Sui berlutut dengan satu lutut dengan hormat dan melaporkan pesan itu dengan nada berat. Berita tentang Night sangat penting dan segera menyebar ke telinga semua orang yang mengetahui cerita di baliknya. Mei Sui juga mengetahui hal ini melalui saluran khusus. Setelah menempatkan Yu Xing Sui seperti yang diminta Guyan, dia segera bergegas ke masternya. Apa kau bilang malam muncul lagi? Dan dia membunuh 5 orang dan meninggalkan kalimat itu, malam itu pada akhirnya akan menghancurkan semua kejahatan. Leng Qingqiu tertegun ketika mendengar berita itu. Tidak, saya tidak meminta bawahan saya untuk melakukan hal lain kan? Raja malamnya masih di sini, dari mana malam kedua berasal? Jadi apakah Ye yang melakukannya? Bagaimana mungkin dia raja malam tidak tahu? Jadi itu tidak boleh malam. Jadi Leng Qingqiu mencibir. Oh, hanya sebutir pasir berani menggunakan nama malam. Jika mereka ingin menjadi malam, biarkan mereka menjadi malam. Leng Qingqiu percaya bahwa mereka hanyalah sekelompok orang tak dikenal yang ingin menggunakan nama Ye untuk mencelakai orang lain. Tidak layak dia mempertimbangkannya apalagi. Ini sebenarnya lebih baik biarkan Knight itu berdiri di depan dan Knight mereka yang sebenarnya tetap di belakang. Sejak saat itu, apapun yang dilakukan Ye yang sebenarnya, itu akan disalahkan pada Ye palsu. Cukup untuk melindunginya dari daya tembak. Meskipun dia tidak tahu mengapa para penipu itu berpura-pura menjadi Ye, tapi ini persis seperti yang dia inginkan. Sejumlah besar pasukan prajurit mengalir ke sungai dan laut. Begitu insiden ini keluar, dia bisa bersembunyi di balik layar dan tidak ada yang bisa melihat identitas aslinya. Sempurna, hehehehe. Memikirkan hal ini, Leng Qingqiu berkata dengan suara yang dalam. Turunlah, aku akan membuat keputusan tentang masalah ini. Ketika Mei Sui mendengar ini, dia bahkan lebih terkesan dengan kebijaksanaan gurunya. Hanya dalam beberapa menit dia telah menemukan cara untuk berurusan dengan organisasi malam palsu. Ini seperti dewa tidak, tuan adalah Tuhan. Memikirkan hal ini, Mei Sui hendak pergi. Tunggu sebentar. Leng Qingqiu sepertinya memikirkan sesuatu sehingga dia tiba-tiba berkata, baru-baru ini Mas, apakah ada situasi berbahaya di sekitar Guyan? Ah, bukan karena aku peduli, hanya saja dia adalah bagian integral dari rencana itu. Jadi kamu tidak bisa terluka. Leng Qingqiu sudah merasa menyesal saat dia bertanya pada Guyan.
Karena dia menemukan bahwa nadanya mulai salah lagi dan citranya akan runtuh di depan bawahannya. Semakin banyak Anda menjelaskan, semakin terdistorsi jadinya. Diam saja. Setelah Mei Sue berhenti, keringat dingin keluar di sekujur tubuhnya. Ekspresinya ngeri dan jantungnya berdebar kencang. Tuan, mengapa Anda menanyakan ini? Mungkinkah Tuan sudah tahu bahwa saya tidak melindungi Guyan? Transaksi antara dia dan Gu Yan juga ditemukan. Mungkinkah Tuan sedang mengujinya sekarang? Menguji kesetiaannya? Atau hal lain? Mei Sue sedang dalam suasana hati yang sangat berat saat ini. Dia takut tuannya mungkin sudah lama mengetahui masalah ini. Menanyakan ini sekarang juga untuk menguji kesetiaannya. Jika saya mengatakan yang sebenarnya sekarang mungkin ada secercah harapan. Tapi aku tidak lagi tahu keberadaan saudaraku. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Leng Qingqiu juga sangat cemas. Apa yang terjadi? Mengapa Mei Sue belum mengatakan apapun? Mungkinkah sesuatu yang berbahaya benar-benar terjadi pada Guyan baru-baru ini? Akhirnya Mei Sue siap mengambil risiko. Dia menundukkan kepalanya, ekspresinya tegang dan menjawab dengan suara gemetar. Tuan-tuan. Waktu paling berbahaya bagi Guyan baru-baru ini adalah ketika dia berada di rumah sakit bersama Xiaolin, Tuan Muda Istana Raja Naga. Pada titik ini Mei Sue segera mengangkat kepalanya dan memaksakan senyum berkata, tapi jangan khawatir, Tuan Wu Yan dilindungi oleh seorang guru. Dan aku diam-diam menghalangi Xiaolin sehingga Guyan tidak terluka. Aku sama sekali tidak terluka. Leng Qingqiu menghela napas lega setelah mendengar ini. Oh, Xiaolin Wu Yan memberitahunya tentang hal itu setelah dia kembali hari itu. Untungnya, ada Mei Sue dan guru pihak lain. Kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Tapi aku tidak terlalu khawatir tentang Guyan, hanya karena dia adalah suami nominalku. Dan masih, tungku mewur lain ada di sini. Itu tungkuku. Leng Qingqiu menekankan dalam hatinya perasaan agak tidak puas. Benarkah mengapa Xiao Leng hanya muncul ketika Guyan datang? Ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Apakah kamu pikir kamu adalah sensor Guyan? Kamu benar-benar dapat merasakan napas Guyan lebih cepat daripada saya. Meskipun Xiao Leng adalah kepribadianku yang lain, aku hanya merasa sangat tidak bahagia. Tapi sebelum itu Leng Qingqiu juga mengerti bahwa Guyan tidak boleh tahu bahwa Mei Sue ada di sini. So Leng Qingqiu mengangguk sedikit dan memujinya, bagus, terus lindungi Guyan secara diam-diam dan ingat, jangan sampai ketahuan olehnya. Turun. Mendengar ini Mei Sue merasa seolah-olah dia telah diampuni dan berkeringat deras. Dia dengan cepat meminta maaf, terima kasih Tuan. Bab 158 ini tidak berarti aku suka melakukan hal semacam ini. Jepret. Pintu itu didorong terbuka. Xiao Qingqing, aku di sini. Guyan masuk dengan senyum di wajahnya. Bagaimana saya tidak bahagia? Protagonis Xiaolin putus dengan pemeran utama wanita kedua, Wang Yulan, dalam novel aslinya. Istana Hades ada di tangan, klub bunga persik juga akan segera berada di tangan. Bahkan penjahat brutal Yu Xing Sui di periode selanjutnya dari karya aslinya ada di tangan. 3 cakar kehidupan ada di tangan. Organisasi malam sudah memiliki personel tempur tingkat tinggi. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menunggu Demon Claw untuk menetapkan garis besar wilayah dasar organisasi sebelum kita dapat secara resmi memulai tindakan. Jika Anda lupa siapa itu Demon Claw dan yang lainnya, Anda dapat membaca bab 109. Leng Qingqiu sedang membolak-balik buku Braille. Dan tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia sedang membahas masalah organisasi penting dengan Mei Sue. Sejujurnya, ketika dia mendengar bahwa Guyan akan datang, dia sedikit bersemangat. Tapi sekarang, mengapa Raja Malam menangis, membuat keributan, dan tertawa di depan seorang pria sepanjang waktu? Dia secara alami memiliki sifat pendiamnya sendiri. Adapun Guyan, karena dia dan Leng Qingqiu sedang berbicara satu sama lain, amplitudo gerakannya sedikit lebih besar. Dia duduk di kursi di sebelah Leng Qingqiu dengan sangat alami lalu mengulurkan tangan jahatnya dan menyentuh tangan kecil Leng Qingqiu. Bajingan, dia langsung mulai menyentuhku. Leng Qingqiu sengaja mengerutkan kening dan melawan untuk sementara waktu tetapi segera menghentikan tindakan ini, menoleh untuk melihat Guyan. Dan bertanya dengan tenang, apakah kamu sudah kembali? Kenapa butuh waktu lama untuk mengirim Ling'er pergi? Menghitung waktunya, ini sudah waktunya makan siang. Faktanya, sejak dia mulai berlatih kitab suci sesat, dia tidak perlu makan lagi. Anda hanya perlu menyerap energi sejati langit dan bumi untuk mengisi perut Anda. Namun, agar berpura-pura menjadi orang normal, dia tetap akan makan 3 kali sehari di depan Leng Ling'er. Terutama ketika Guyan datang memasak, meskipun aku tidak harus memakannya, aku tetap saja ingin memakannya karena sangat lezat. Mendengar ini, Guyan menggenggam tangan kecil Leng Qingqiu dengan kedua tangannya dan meremasnya dengan lembut. Lalu berkata, Qingqiu keluarga Bai memiliki latar belakang yang bagus. Dan putra sulung keluarga Bai, Bai Juni, adalah master termuda di Departemen Prajurit. Meskipun Grandmaster bukanlah hal yang langka bagi keluarga Gu kami, saya adalah putra sulung keluarga Gu dan kepala keluarga Gu di masa depan. Kalau begitu, saya harus berkomunikasi dengan pihak lain. So will you know? Leng Qingqiu mendengus pelan ketika mendengar ini. Kau terlalu banyak alasan. Berbicara tentang ini, Leng Qingqiu merasa sedikit ragu lagi. Ada sesuatu yang tidak saya ketahui, apakah saya harus bertanya? Karena dia tahu bahwa keluarga Gu memiliki serangkaian pedoman kelembagaan untuk memilih ahli waris.
Meskipun memilih ahli waris tampak sedikit konyol. Namun, untuk keluarga besar seperti keluarga Gu, sistem pemungutan suara ini lebih seperti cara untuk menyaring objek-objek setia. Meskipun Gu Yan tampaknya telah ditolak 2 kali. Tahun ini seharusnya menjadi kesempatan terakhirnya. Jika pihak lain tidak dapat mewarisi keluarga Gu dan statusnya di keluarga Gu merosot, maka itu bukan masalah besar. Paling buruk, dia bisa saja mendukung Gu Yan. Dia masih mampu mendukung hanya satu Gu Yan. Lebih lanjut, jika Gu Yan benar-benar ingin menjadi pewaris keluarga Gu, bukannya dia tidak bisa membantu. Jadi dia bertanya lagi, Gu Yan, apakah kamu benar-benar ingin mewarisi keluarga Gu? Jika kamu benar-benar menginginkannya, apakah keluarga Gu benar-benar akan membiarkanmu menjadi satu? Selama Gu Yan menginginkannya, Leng Qingqiu berkata dia pasti akan membantunya mendapatkannya meskipun dia harus menggunakan cara yang tercela. Namun, Gu Yan mulai bergerak tanpa khawatir apapun. Sambil bermain dengan tangan kecil Leng Qingqiu, dia mulai mendekat ke Leng Qingqiu. Sebenarnya, aku tidak peduli. Lagi pula, ayahku adalah kepala keluarga saat ini. Dengan kemampuan ayahku, tidak perlu khawatir tentang perubahan statusku di keluarga Gu. Kedua Qingqiu, kamu tahu tentang perjamuan grup Yansing. Ada sesuatu yang tidak aku beritahukan kepadamu karena beberapa hal di perjamuan itu, aku menyinggung banyak orang di kota Jianghai. Reputasi saya menjadi lebih buruk sekarang. Terutama ada orang yang relatif penting yang dapat memberikan suara. Saya pikir namanya Xie atau putri dari keluarga Xie. Aku memukulinya dan memasukkannya ke rumah sakit. Kemudian pada malam dia dirawat di rumah sakit, dia tiba-tiba dicekik sampai mati oleh pengawalnya sendiri. Setelah pengawal itu ditemukan membunuh seseorang. Dia menangis dan berkata bahwa itu karena putri keluarga Xie arogan dan mendominasi dan selalu menindasnya dan menghina kepribadiannya. Jadi dia tidak bisa tidak membunuhnya. Sekarang keluarga Xie berada dalam kekacauan dan mereka pasti tidak akan mendukung saya pada saat itu. Ketika dia mengatakan ini, Gu Yan sudah mendekatkan wajahnya ke bahu Leng Qingqiu. Menyerap energi Qingqiu dari orang lain dengan ekspresi tergila-gila. Hisis bau tubuh Qingqiu sangat manis. Rasanya seperti jus manis. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirupnya seperti ini. Leng Qingqiu masih memikirkan kata-kata Gu Yan. Dia tahu bahwa Gu Yan sebenarnya tidak peduli apakah dia adalah pengontrol keluarga Gu atau tidak. Adapun putri keluarga Xie, Leng Qingqiu secara alami tahu. Xie Zilan adalah idiot yang menghina saudara perempuannya sendiri di perjamuan. Malam itu, dia memerintahkan bawahannya untuk membunuhnya dengan mengendalikan pengawal di sekitar. Secara umum, dendam karena menghina saudara perempuan saya telah diselesaikan. Tentu saja, Leng Qingqiu tidak pernah melupakan satu hal. Itu adalah putri sulung dari keluarga Sen, adik laki-laki Sen Wan'er, Sen Tian. Idiot itu telah menyerang saudara perempuannya sendiri secara langsung di Coworker Face sebelumnya. Yang benar-benar membuatnya ingin menguliti dan menarik keluar tendon dari binatang bernama Sen Tian itu dengan tangannya sendiri. Namun, mengingat pihak lain adalah adik laki-laki dari wanita yang pernah dikejar Gu Yan sebelumnya, dia tidak bertindak gegabah. Tetapi jika dia tidak menyingkirkan Sen Tian, niat membunuhnya tidak akan pernah mereda. Aku tidak tahu apakah Gu Yan peduli apakah Sen Tian hidup atau mati. Leng Qingqiu mengerutkan kening karena dia merasa seperti udara panas mendesis keluar dari lehernya. Qingqiuku. Kamu sangat harum, kamu sangat harum. Aku sangat mencintaimu is not else. Leng Qingqiu kembali sadar dan segera mendorong Gu Yan menjauh dengan marah. Kau mesum berhenti menjadi gila di sini. Sial, aku terlalu memikirkannya. Tapi orang ini masih memikirkan hal semacam itu. Gu Yan yang didorong menjauh tampak sangat sedih, dia menyeka sudut mulutnya dan berkata dengan polos. Qingqiu, sekarang hanya ada kita berdua di rumah ini. Jarang sekali Ling'er tidak ada di sini. Bukankah seharusnya kita punya waktu untuk bermesraan? Leng Qingqiu mendengarkan logika yang menyimpang ini dan mengepalkan tinjunya karena malu dan marah. Siapa yang ingin berhubungan intim denganmu? Itu karena kamu selalu ingin melakukan hal semacam ini denganku. Itu sebabnya aku tidak pernah bisa melakukan pekerjaan yang sebenar. Betul sekali, pelaku yang menunda kemajuan organisasi telah ditemukan, dan itu adalah Gu Yan. Gu Yan melambaikan tangannya dan berpendapat Qingqiu, tabrakan hormonal sesekali justru dapat meningkatkan efisiensi kerja. Leng Qingqiu mengerutkan bibirnya dan mencibir, haha, aku tidak percaya itu. Gu Yan sangat marah ketika mendengar ini, dia tiba-tiba berdiri dan berkata, jangan percaya itu. Jika kamu tidak percaya, mengapa kita tidak mencobanya dengan mulut kita? Leng Qingqiu perlahan meletakkan tanda tanya dan menggosok alisnya tanpa berkata-kata. Gu Yan, aku tahu bahwa apa yang aku katakan di depan Ling'er sebelumnya mungkin telah menyebabkan beberapa kesalahpahaman. Tapi, dia berkata dengan wajah tegas, ini tidak berarti aku suka melakukan hal semacam ini. Satu lagi untuk rencana pengembangan malam kita dan untuk menghadapi kekuatan yang mengalir ke sungai dan laut. Saya pikir kita perlu memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kekuatan kita. Leng Qingqiu. 3 menit kemudian. Dengan persetujuan setengah hati Gu Yan dan bantuan Xiao Leng, sebuah suara ambigu terdengar dari ruang kerja. Leng Qingqiu mengaitkan leher Gu Yan dengan ekspresi malu di wajahnya. Ini hanya untuk meningkatkan kekuatannya. Ini semua tentang pengembangan organisasi. Bagaimanapun juga, aku adalah Raja Malam. Hanya ketika kekuatan Anda sendiri ditingkatkan, kekuatan bawahan Anda juga dapat ditingkatkan. Betul sekali, aku melakukan ini semua untuk Ngai.
Bab 159 aku yang lain yang akan kamu sesali. Leng Qingqiu menahan diri kali ini sehingga dia tidak membuat Guyan pingsan. Dia mengacungkan jempol pada dirinya sendiri di dalam hatinya dan menyadari bahwa dia mampu memahami ukuran yang tepat setelah menjadi mahir. Unononoid tidak bisa disebut kemahiran, itu hanya bisa disebut kebiasaan. Itu juga tidak benar. Saat Leng Qingqiu memikirkannya, pikirannya menjadi bingung lagi. Betapa menyebalkannya, ini semua salah Guyan. Jangkrik itu menginginkan ini dan itu untuk kuali yang sama. Buat saja permintaan yang sangat mesum sehingga tidak bisa lebih mesum lagi. Setelah selesai, Guyan yang sedang duduk di samping sambil mengingat bagaimana rasanya mencium istri tercintanya tiba-tiba bergidik seluruh tubuh. Dia merasa seolah-olah seseorang memancarkan gelombang kebencian ke arahnya. Guyan menoleh untuk melihat Leng Qingqiu, tetapi pihak lain sedang membaca buku dengan serius. Oh, itu hanya ilusi. Guyan menggelengkan kepalanya, meskipun dia benar-benar ingin membuka berbagai sistem XP di benaknya dengan istri baiknya. Namun sayangnya, begitu dia keceplosan kata-kata itu, dia diinterupsi oleh pukulan dari Leng Qingqiu yang marah. Biarkan saya bertanya pada diri sendiri, apakah tuntutan saya terlalu Misalnya, salah satu persyaratannya. Karena saya telah melakukan pekerjaan yang memakan waktu, padat karya, dan menguras otak baru-baru ini. Tekanannya meningkat. Jadi saya hanya ingin XXXX atau sesuatu seperti itu yang dilepas oleh Leng Qingqiu. Saat Anda merasa lelah, keluarkan dan lihat atau cium baunya dan Anda akan merasa berenergi sepanjang hari. Itu hanya permintaan normal, mengapa Leng Qingqiu menyebutnya mesum dan menjijikkan. Guyan tidak mengerti dan merasa sangat dirugikan. Tanggapan Leng Qingqiu terhadap ini adalah, apakah kamu masih merasa dirugikan? Tapi itu tidak masalah. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Guyan percaya bahwa selama dia terus meningkatkan kesukaannya, Qingqiu pasti akan menyetujui permintaan sederhananya. Baiklah sampai saat itu. Guyan menatap Leng Qingqiu yang sedang duduk di sebelahnya membaca buku dengan rona merah yang tadi masih tersisa di pipinya. Dia berdeham ringan. Qingqiu, tidakkah kamu merasa bosan membaca sepanjang waktu? Setiap kali Guyan mengajukan pertanyaan semacam ini, itu berarti pihak lain ingin melakukan sesuatu untuk menghalangi rencana organisasinya. Leng Qingqiu mencibir pada ini, haha saya tidak bosan sama sekali. Bukankah kamu mengatakan bahwa tabrakan hormon dapat meningkatkan efisiensi? Ya, itu benar saya merasa saya dapat membaca beberapa kali lebih cepat sekarang daripada sebelumnya. Jadi, Guyan duduk saja dengan tenang dan jangan ganggu aku, oke? Berbicara setelah berciuman itu sulit. Apakah perasaan peningkatan kekuatan membuatmu merasa tenang sekarang? Xiao Leng tiba-tiba menyela. Mata Leng Qingqiu berkedut dan perasaan malu dan marah tiba-tiba melonjak di dalam hatinya. Xiao Leng, apa maksudmu mengapa kamu selalu menyela saya? Tahukah kamu bahwa aku yang dominan dalam tubuh ini? Leng Qingqiu mengutuk dengan malu dan marah di dalam hatinya. Sungguh pemberontakan kepribadian jangkrik itu benar-benar akan melahap tuannya. Saya hanya menyatakan fakta dan tidakkah Anda memperhatikan bahwa peningkatan kekuatan jauh lebih lambat dari sebelumnya? Anda memerlukan cara baru untuk meningkatkan efisiensi. Leng Qingqiu sangat meremehkan ini. Apakah kamu mengerti atau apakah aku mengerti? Xiao Leng diam saja dan lihat. Aku yang lain kamu akan menyesalinya. Xiao Leng akulah kepribadian utama. Setelah mengkritik Xiao Leng, Qingqiu dalam suasana hati yang baik. Guyan tidak tahu bahwa Leng Qingqiu memiliki begitu banyak pikiran di benaknya. Dia hanya merasakan gelombang rasa malu, amarah, dan kebahagiaan serta kenyamanan yang tiba-tiba di hatinya. Ini membuatnya merasa aneh, jadi apa maksud Qingqiu? Mungkinkah Guyan mengerti ini adalah taktik jual mahal. Jadi Guyan mendekat lagi dengan wajah tenang. Qingqiu. Qingqiuku, apakah kamu masih ingat terakhir kali Linger dan aku pergi berbelanja dan membeli banyak barang? Di antaranya, aku membeli banyak pakaianmu. Jadi, yang ingin kutanyakan adalah, bisakah kamu mencobanya untukku? Leng Qingqiu sedikit terkejut ketika mendengar ini. Ini mengingatkannya bahwa Guyan telah membeli banyak barang sebelumnya. Sofa, lemari pakaian, peralatan, dapur, baju, televisi, dan konsol game. Saya juga membeli banyak pakaian dan meletakkannya di ruang ganti di sisi lain. Tapi ganti pakaian untuk dilihat Guyan. Saya selalu merasa bahwa Leng Qingqiu merasa sangat malu. Terlebih lagi, untuk beberapa alasan, Leng Qingqiu merasa ada sesuatu yang sangat salah ketika kata-kata biasa ini keluar dari mulut Guyan. Aku selalu merasa bahwa pihak lain memiliki niat buruk. Sono. Belum lagi aku bahkan tidak bisa melihat pakaian apa yang kamu belikan untukku. Akan buruk jika itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mesum. Leng Qingqiu menggelengkan kepalanya dan menolaknya. Melihat ini, Guyan menjadi cemas dan meraih tangan orang lain dan membujuknya, Qingqiu, percayalah padaku, mereka hanyalah pakaian biasa. Linger memilihnya bersamaku. Hanya kali ini saja, bisakah kamu mengganti pakaianmu saja? Kalau begitu, aku, istri yang baik, pikirkanlah, aku akan merasa tidak nyaman jika kamu tidak mengubah suamimu. Kapanpun aku merasa tidak nyaman, aku akan memohon padamu untuk berubah. Jika kamu tidak berubah, aku akan terus merasa tidak nyaman. Jika kamu terus merasa buruk, aku akan terus mengganggumu. Kamu tidak akan bisa belajar dengan baik jika aku terus mengganggumu. Jika kamu tidak belajar dengan giat, kamu tidak akan bisa. Kepala Leng Qingqiu hampir meledak jadi dia dengan cepat menyela berhenti-hentikan. Dia menatap Guyan dengan sedikit ketidakberdayaan. Apa kamu yakin hanya kali ini saja?
Setelah aku mengubahnya, maukah kamu diam dan berhenti menggangguku? Guyan melihat ada harapan jadi dia mengangguk berulang kali. Tentu saja aku menepati janjiku. Setelah mendengar ini, Leng Qingqiu berpikir bahwa itu bukan masalah besar karena dia hanya mengganti pakaiannya untuk dilihat Guyan. Setelah perubahan, aku bisa menenangkan Guyan. Tidak peduli bagaimana kau melihatnya, aku tidak akan rugi. Jadi dia mendengus dan berkata, baiklah, hanya kali ini. Sisi lain. Keluarga Bai. Setelah makan siang, Leng Linger dan Bai Qionglan mencetak 2 gol. Mantan mengeluarkan game lain dan tersenyum pada Bai Qionglan. Qionglan lihat ini adalah versi terbaru dari World of Warcraft Lulu. Anda juga dapat menangkap hewan peliharaan dan membangun rumah secara online. Ayo bermain bersama. Tujuan hari ini adalah untuk naik level dan menangkap monster. Melihat Bai Qionglan perlahan memasang tanda tanya. Dia melihat sampul game dan pengontrol di tangannya dan terdiam. Game ini sama sekali bukan game yang melewati level. Ini jelas merupakan game pengembangan terbuka. Jika aku memainkan ini, aku tidak tahu kapan aku bisa melakukan hal semacam itu dengan Sister Linger. Bai Qionglan terdiam dengan ekspresi bingung di matanya. Pikiran Leng Linger begitu penuh dengan permainan dan camilan sehingga dia secara bertahap melupakan tujuan utama datang ke rumah Bai hari ini. Dia menatap Bai Qionglan yang diam bertanya-tanya apakah dia tidak menyukai permainan itu. Jadi dia bertanya dengan ragu-ragu, Qionglan do, kamu tidak suka game ini? Bagaimana kalau ganti ke game lain? Ganti ke A. Bukan itu masalahnya. Seharusnya tidak seperti ini. Bai Qionglan mengepalkan tangannya jika dia melewatkan hari ini. Dia tidak tahu kapan dia akan memiliki kesempatan untuk sendirian dengan Sister Linger seperti ini lagi. Karena aku memiliki separuh Liontin Giok itu aku ditakdirkan untuk menjadi pasangan dengan orang bernama Xiaolin. Aku tidak menginginkan hal semacam itu. Orang yang kusukai adalah... Bai Qionglan tidak tahan lagi. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Leng Linger. Sambil menangis dengan air mata berlinang di matanya. Kakak Linger, aku tidak tahan lagi. Leng Linger tertegun. Detik berikutnya. Bai Qionglan menggigit bibirnya ringan dan menerkam ke arah Leng Linger. Gedebuk. Hah. Mereka berdua jatuh di ranjang. Leng Linger bingung saat Bai Qionglan menekannya ke bawah. Kepala kecil itu bingung. Tunggu sebentar. Apa yang sedang terjadi? Bab 160 kakak iparku juga memiliki Liontin Giok ini, kesuksesan kedua di ruang ganti. Snap. Air mata Bai Qionglan terus jatuh di wajah Leng Linger. Dia mengerutkan bibirnya dan menatap Leng Linger tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Qionglan, ada apa denganmu? Leng Linger sedikit terkejut. Dia belum pernah melihat Bai Qionglan seperti ini sebelumnya. Aku. Bai Qionglan ingin sekali mengatakan bahwa orang yang selalu dia sukai adalah kamu, Kak Linger. Setelah aku memberitahu orang lain, bagaimana Kak Linger akan memandangku? Aku ingin tahu apakah orang lain akan merendahkanku karena orientasi seksualku adalah perempuan. Bagaimana jika saya tidak punya teman untuk melakukannya saat... Untuk sesaat keberanian Bai Qionglan mereda lagi. Dia menutup matanya menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara tercekat, maaf Kakak Linger. Saya memikirkan tentang pertunangan saya. Saya harus menikahi pria yang tidak saya sukai. Ketika Leng Linger mendengar ini dia segera teringat pria bernama Xiaolin yang telah menghadiri perjamuan grup Yansing. Kakak laki-laki Qionglan sepertinya mengatakan bahwa Xiaolin dan Qionglan bertunangan. Untuk sesaat dia berdiri dan memeluk Bai Qionglan sambil berteriak, Qionglan, jika kamu membencinya, maka aku akan membantumu juga. Era apa ini masih tentang perjodohan? Aku akan berbicara dengan saudara iparku nanti minta dia untuk mengajari Xiaolin pelajaran. Biarkan dia tahu apa artinya katak tidak boleh bermimpi makan daging angsa. Qionglan, jangan sedih, kami semua ada di pihakmu. Kata-kata yang menghangatkan hati itu sepertinya sama seperti saat pertama kali dia bertemu Leng Linger. Bai Qionglan terus menjatuhkan mutiara kecil dan memeluk Leng Linger sambil terisak. Saudari Linger, sebenarnya ini bukan yang ingin saya katakan. Tapi aku takut setelah aku mengatakannya, kamu akan meninggalkanku. Tidak apa-apa, aku akan merasa puas asalkan aku bisa dekat dengan Suster Linger. Setelah hiburan yang baik, suasana hati Bai Qionglan juga menjadi tenang. Dia menyeka air matanya, mengambil pengontrol, dan berkata kepada Leng Linger, Kak Linger, aku baik-baik saja, mari kita lanjutkan bermain. Namun, saat dia berbicara, Bai Qionglan memperhatikan bahwa mata Leng Linger selalu tertuju pada lehernya. Saudari Linger. Bai Qionglan sedikit bingung. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa Liontin Gioknya telah jatuh dari lehernya di suatu tempat. Melihat Leng Linger menatapnya, dia memegangnya di tangannya, matanya menjadi sedikit kesepian. Apakah kamu? Aku seharusnya memberitahumu sebelumnya Kakak Linger ini sebenarnya. Kata-kata itu belum selesai. Leng Linger tiba-tiba berteriak, aku ingat sekarang, aku bertanya-tanya di mana aku pernah melihat Liontin Giok itu. Tiba-tiba dia dengan bersemangat meraih Liontin Giok Bai Qionglan dan menatap Bai Qionglan dengan mata berbinar. Qionglan, kakak iparku juga punya Liontin Giok yang terbuat dari bahan yang sama. Punyanya adalah Liontin Giok kepala naga dan milikmu terlihat seperti separuh lainnya. Lihat, milikmu terlihat seperti ekor naga. Sepertinya sangat cocok untuknya. Bisakah kau meminjamkan ini padaku? Aku akan mengambilnya kembali dan menunjukkan. Begitu kata-kata ini keluar. Kesedihan yang tiba-tiba menghilang seketika dan pada saat ini tuh satu-satunya hal yang tersisa di benak Bai Qionglan adalah. Ada apa sekarang? Separuh lainnya ada di ipar Anda. Keluarga Leng. Di ruang ganti.
Karena pembelian skala besar Guyan, tempat ini sudah dipenuhi dengan pakaian Leng Qingqiu dan Leng Ling'er. Perbedaan antara kedua pakaian itu dapat dilihat secara sebagian besar pakaian Leng Ling'er berjiwa muda, imut dan keren, bahkan ada beberapa kostum kos. Pakaian Leng Qingqiu lebih dewasa dan mendominasi. Leng Qingqiu dengan santai berjalan ke tempat yang familiar dan mengulurkan tangan untuk menjelajah. Karena berpengetahuan luas, dia bisa mengetahui bahan pakaian hanya dengan menyentuhnya, yang menunjukkan bahwa pakaian itu sangat mahal. Namun saat dia menyentuhnya, Leng Qingqiu menghela nafas sedikit di dalam hatinya. Sejak dia menghancurkan matanya sendiri, dia tidak pernah benar-benar memperhatikan lagi padanan pakaian. Lagi pula, Anda tidak bisa melihatnya, dan filosofinya selalu bahwa mengenakan pakaian bagus adalah untuk dilihat sendiri. Ketika Anda melihat diri Anda yang cantik, suasana hati Anda juga akan membaik. Tapi sekarang aku tidak lagi memiliki perasaan itu. Tapi memalingkan kepalanya untuk melihat Guyan yang berdiri di pintu Leng Qingqiu berkata dengan lembut tutup pintu dan keluar. Aku ingin berganti pakaian. Guyan mendengar ini dengan ekspresi antisipasi yang tak bisa dijelaskan di wajahnya. Dia bertanya dengan hati-hati Qingqiu, bolehkah aku melihatmu berganti pakaian? Leng Qingqiu langsung gagal dan berkata dengan ekspresi malu dan marah. Tidak. Sialan kau bajingan, kenapa kau ingin merusak suasana saat orang-orang sedang sedih? Lihat saja suasananya. Jepret. Guyan diusir dengan kecewa sambil menghela napas keras saat dia berjalan keluar. Leng Qingqiu mulai memilih pakaian dengan marah. Dia tidak bisa melihat, tetapi dia bisa membentuk tampilan pakaian di benaknya melalui sentuhan. Leng Qingqiu berkata bahwa dia hanya ingin mengganti pakaiannya dengan cepat agar Guyan si mesum bisa melihatnya. Kalau begitu belajarlah dengan tenang. Dia mengambil satu menyentuhnya dan mengangguk. Pilih saja satu secara acak. Kemudian, 1 jam kemudian. Guyan yang telah berjongkok di depan pintu dan menonton video pendek selama 1 jam akhirnya mendengar suara dari dalam rumah. Kamu boleh masuk sekarang. Ketika Guyan mendengar ini wajahnya berseri-seri karena gembira. Dia segera berdiri, membuka pintu, dan masuk. Aku tidak tahu apakah itu karena Leng Qingqiu tinggal di ruang ganti. Begitu Guyan masuk, dia menemukan bahwa seluruh ruangan dipenuhi dengan aroma tubuh Leng Qingqiu yang familiar. Tentu saja bukan itu intinya. Matanya dengan cepat beralih ke Leng Qingqiu tetapi dia tertegun sejenak. Leng Qingqiu mengenakan sweater turtleneck hitam gelap dengan celana jeans yang menonjolkan kaki panjangnya yang lurus. Dan dia dengan cerdik membungkus sweater di dalam jeans. Dia mengenakan jaket tahan angin abu-abu tipis di bagian luar dan keseluruhan penampilannya sederhana namun modis. Bibir Leng Qingqiu sedikit terangkat dengan senyum anggun. Dia hanya menyilangkan tangannya di dadanya, setiap gerakannya memancarkan kepercayaan diri dan ketenangan. Seluruh dirinya memancarkan pesona yang unik. Dia mengetuk-ngetukkan kakinya yang bersandal dan terkekeh. Bagaimana bisa aku terlalu malas untuk mengganti sepatuku karena aku di rumah? Begitu kata-kata ini diucapkan, ditambah dengan wajah dan temperamen Leng Qingqiu yang sudah dingin dan cantik. Guyan hanya berdiri di sana dengan linglung. Anplop-plop-plop. Jantungnya berdebar sangat kencang secara abnormal versi Leng Qingqiu ini. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Rasanya sangat Tidak, aku tidak bisa melakukannya lagi. Qingqiu, aku benar-benar tidak bisa menahannya. Kamu sangat cantik. Leng Qingqiu masih menunggu evaluasi Guyan. Ketika dia mendengar pujian berlebihan Guyan setelah menunggu beberapa saat, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bersemangat. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan mendengus. Perlu kamu mengatakan lebih banyak sekarang kamu puas? Namun kata-kata itu belum selesai. Kemudian dia menemukan tangannya menempel di lemari. Napas hangat Anda muncul. Dia tidak tahu kapan Guyan sudah berlari ke sisinya. Leng Qingqiu kehilangan kemampuan bertarungnya dalam sekejap. Bajingan-bajingan. Jadi, kamu menungguku di sini. Efisiensiku meningkat pesat. Aku mengerti, kamu sudah memikirkan solusinya. Xiao Leng diam. Itu bukan seperti yang kamu pikir. Leng Qingqiu ingin melawan dalam hatinya, tetapi dia terlalu lemah untuk melakukan apapun saat ini dan tidak berdaya untuk melawan. Keduanya mencetak 2 gol lagi. Bab 161 aku tidak menginginkannya lagi, aku akan memberikannya kepadamu. Keluarga Bai. Ketika Bai Qionglan mendengar bahwa saudara ipar Sister Ling'er juga memiliki liontin giok yang mirip dengan miliknya, dia bingung. Kenapa separuh lainnya bersama kakak ipar Ling'er? Bukankah seharusnya itu Xiaolin? Alasan mengapa Bai Qionglan begitu bingung sebenarnya dimulai ketika ibunya memberinya liontin giok itu. Mendiang ibunya pernah berkata bahwa siapapun yang memiliki separuh liontin giok lainnya akan menjadi anaknya yang ditakdirkan. Kita pasti akan menjadi pasangan di masa depan. Namun tiba-tiba ayahnya mengatakan bahwa dia sebenarnya memiliki surat pertunangan dan orang yang bertunangan dengannya adalah Xiaolin. Selain itu, pihak lain memiliki separuh liontin giok di tangannya. Pada perjamuan hari itu kakakku membenarkan hal ini dan memperjelas bahwa dia dan Xiaolin bertunangan. Jadi Bai Qionglan tanpa sadar berpikir bahwa liontin giok itu pasti ada pada Xiaolin meskipun dia tidak melihatnya pada saat itu. Lagi pula, seiring bertambahnya usia, dia justru menemukan bahwa dia tidak ingin menjadi pasangan orang lain hanya karena liontin giok yang tidak dapat dijelaskan ini. Tapi, bagaimana situasinya sekarang? Pemilik surat pertunangan adalah Xiaolin, tetapi pemilik liontin giok adalah Guyan. Pikiran Bai Qionglan sedikit bingung. Tunggu sebentar, biar aku bereskan ini dulu.
Guyan adalah kakak ipar Sister Ling'er dan suami dari tokoh legendaris Leng Qingqiu. Liontin Giok itu ada di tangan Guyan menurut kata-kata terakhir ibunya. Pemilik Liontin Giok adalah putra takdirnya dan mereka ditakdirkan untuk menjadi kekasih di masa depan. Dengan kata lain aku akan menjadi istri Guyan, jadi hubungannya adalah aku akan menjadi istri dari saudara ipar Leng Ling'er. Dengan kata lain, aku akan menjadi saudara Ling'er. Mendesis. Tapi apa yang harus dilakukan Leng Qingqiu? Dan Guyan ini adalah teman saudara laki-laki saya. Bai Qionglan memeluk kepalanya, merasa sangat bingung. Saya tidak ingin ini. Ini mengerikan meskipun saya bukan orang yang normal secara seksual. Saya tahu situasi ini keterlaluan. Mengapa plot dalam buku komik dan novel terjadi pada saya? Mungkinkah Guyan adalah tipe orang yang memiliki harem? Akankah aku menjadi salah satu harem Guyan? Apakah dia akan menjadi pria yang menjadi raja harem? Atau apakah dia sesuai dengan jalan takdir yang telah ditentukan akan merebut Guyan dari adik Leng Qingqiu Ling'er? Buka. Lelucon macam apa? Kami para Minotaur hanya berbicara besar. Bagaimana kami benar-benar bisa mempraktikannya? Bahkan saudari Ling'er pun tidak bisa benar-benar mengambil tindakan. Leng Ling'er menatap Bai Qionglan yang tampak sedang bertukar pikiran dengan ekspresi khawatir. Qionglan, ada apa denganmu? Jika kamu tidak setuju, maka aku tidak menginginkannya. Saat dia mengatakan ini, dia ingin mengembalikan Liontin Giok itu kepada Bai Qionglan. Kano wait sebentar. Bai Qionglan segera menghentikan Leng Ling'er dan memegang tangan Leng Ling'er. Dia menatapnya dengan saksama dan ketika ekspresinya menjadi sedikit aneh, dia perlahan berkata, saudari Ling'er, aku tidak ingin Liontin Giok ini lagi. Aku akan memberikannya padamu. Begitu kata-kata ini keluar, Leng Ling'er sedikit terkejut. Berikan padaku. Noso tiba-tiba. Berikan saja padaku. Bukankah ini tidak baik? Leng Ling'er agak enggan mengambil barang milik orang lain seperti ini. Bagaimanapun, dari apa yang dikatakan Zayugu, Liontin Giok itu seharusnya sangat mahal. Dia berpikir bahwa Bai Qionglan memilih untuk memberikannya kepadanya karena mempertimbangkan persahabatan mereka. Bagus sekali kakak Ling'er. Bai Qionglan menggelengkan kepalanya dengan keras lalu memegang tangan kecil Leng Ling'er dan memegang erat Liontin Giok itu. Kemudian dia tersenyum dengan senyum yang menunjukkan bahwa dia telah memikirkan segalanya. Saudari Ling'er, dengarkan aku ketika kamu kembali berikan Liontin Giok ini kepada kakak iparmu. Katakan saja itu hadiah terima kasih dari saudara iparmu yang datang ke Kawerp untuk menyelamatkanku. Selain itu, ada kemungkinan besar bahwa Liontin Giok milikku ini adalah model yang kompatibel dengan Liontin Giok saudara iparmu. Jika saudara iparmu tidak ingin memperbaikinya, kamu bisa memintanya untuk memberikannya kepada saudara perempuanmu. Mereka masing-masing punya satu, bukankah itu bermakna? Ketika Leng Ling'er mendengar ini, dia bertanya-tanya, mungkinkah ini terjadi? Tetapi setelah memikirkannya lebih hati-hati, hei, sepertinya ini cara yang baik untuk meningkatkan hubungan antara saudara perempuanku dan si kecil. Ayo lakukan ini. Jadi Leng Ling'er mengambil Liontin Giok dan memeluk Bai Qionglan dengan gembira. Qionglan, kamu sangat baik padaku. Hehe, apa hubungan antara aku dan kakak Ling'er? Tidak perlu berterima kasih padaku untuk hal sekecil itu. Bai Qionglan juga menghampirinya dan berkata sambil tersenyum. Dia juga mengacungkan jempol untuk kecerdasannya sendiri. Bagus sekali. Sekarang akhirnya aku terbebas dari Liontin Giok ini. Akhirnya aku tidak harus terikat lagi. Yang terbaik dari kedua dunia sungguh sempurna. Dalam suasana hati yang baik, Bai Qionglan mulai menghabiskan sore harinya bersama Leng Ling'er lagi. Waktu berlalu dengan lambat. Saat itu sore hari. Keluarga Leng. Ruang ganti. Wajah Leng Qingqiu sedikit merah, dan pakaiannya memiliki kerutan yang jelas karena dia meletakkan jarinya ke bibir Guyan dan berbisik, oke, akan tidak sopan untuk melanjutkan, Ling'er masih harus menjemputnya. Setelah menghisap banyak cairan Guyan, Leng Qingqiu akhirnya merasa nyaman. Dia mungkin tidak akan memiliki keinginan untuk berselingkuh dengan Guyan hari ini atau bahkan selama beberapa hari mendatang. Bahkan buku sesat di benakku mengeluarkan rengekan seolah-olah terlalu penuh. Butuh banyak waktu dan energi untuk mencerna energi ini. Setelah menyerap cukup banyak Qingqiu energi, wajah Guyan penuh dengan sukacita dan dia merasa sangat nyaman di dalam. Kurasa sampai hari ini aku tidak akan memiliki keinginan untuk berselingkuh dengan Qingqiu lagi. Sulit untuk mengatakan tentang besok, tetapi kita akan membicarakan tentang besok-besok. Dia mengangguk dan dengan lembut meraih tangan Leng Qingqiu. Oke, aku akan mendengarkanmu, Qingqiu. HMPH, jika kamu mendengarkanku, kamu tidak akan melakukan hal seperti ini. Leng Qingqiu mendengus, lalu memperingatkan, aku memberitahumu. Aku benar-benar harus belajar dengan giat dalam beberapa hari ke depan. Jangan datang ke keluarga Leng hanya untuk melakukan hal semacam ini lain kali. Jika kamu menyerap terlalu banyak sekaligus, kamu harus mencernanya dengan baik. Guyan meyakinkan berulang kali. Bukankah itu karena Qingqiu kamu begitu menawan? Tapi jangan khawatir, saya ada beberapa hal yang harus dilakukan nanti, jadi saya mungkin tidak mengganggumu Qingqiu selama beberapa hari. Rapat tahunan keluarga akan segera tiba dan saya harus membuat beberapa persiapan untuk itu. Namun dengan energi musim gugur yang cerah hari ini saya yakin saya bisa menahannya selama beberapa hari. Setelah mendengar ini, Leng Qingqiu merasa sedikit tidak senang. Aku hanya menyuruhmu untuk tidak datang ke keluarga Leng hanya untuk melakukan hal semacam ini. Aku tidak menghentikanmu untuk datang. Apa artinya itu? Dia menepis tangan Guyan dan mendengus, oh seharusnya kau menjemput Ling'er. Setelah mengatakan itu Leng Qingqiu mengibaskan rambutnya dan meninggalkan ruang ganti. Hanya Guyan yang ditinggal dengan ekspresi bingung di wajahnya. Tunggu. Kenapa kamu tiba-tiba marah?
Jika kamu kesal, istrimu akan marah. Bahkan jika aku tidak kesal lagi, istriku akan tetap marah. Gu Yan menarik napas dalam-dalam. Tapi haruskah aku mengatakannya atau tidak? King Qiu terlihat seperti ini. Singkatnya, dia sangat imut. Saya suka ini. Dia dengan cepat berteriak ke punggung Leng King Qiu. King Qiu, aku sangat mencintaimu, aku akan kembali secepatnya setelah selesai. Leng King Qiu yang berjalan tidak jauh berhenti sejenak ketika mendengar ini. Bulu matanya sedikit bergetar, dia mengerucutkan bibirnya dan bergumam pelan, idiot. Kemudian dia tersenyum dan berjalan ke ruang kerja dengan gembira. Untuk membalas dendam dan menghadapi situasi selanjutnya, aku harus meningkatkan kekuatanku secepat mungkin. Bab 162 pengingat Bai Jun setengah lainnya dari Giok Raja Naga diperoleh. Saat itu sore hari. Jarang sekali Gu Yan tidak lupa datang dan menjemput adik iparnya. Karena Leng Linger masih mengemasi konsol permainannya, dia belum keluar. Tetapi pasukan Bai sudah berdiri di gerbang seolah menunggu Gu Yan datang. Setelah turun dari bus, Gu Yan menyapanya, kakak Bai, kamu sangat sopan. Kamu datang khusus untuk menyambutku. Mendengar ini, Bai Jun membetulkan kacamatanya dan melirik Lao Gao di belakang Gu Yan. Si Jin masih mengangguk dan berkata, kamu bisa mengatakan itu karena ada sesuatu yang menurutku perlu kukatakan padamu. Oh, apa yang begitu serius? Gu Yan secara kasar sudah menebak sesuatu di benaknya dan berpura-pura tertarik. Setelah memikirkannya sejenak lagi di benakku, Bai Jun memutuskan untuk mengingatkan Gu Yan tentang perubahan situasi baru-baru ini di Jianghai. Bukan hanya karena dia sudah menganggap Gu Yan sebagai teman dekat. Tetapi yang lebih penting, Departemen Prajurit juga akan menyelidiki keluarga Leng nanti. Untuk mencegah Gu Yan merasa jijik, dia memilih untuk mengungkapkan beberapa hal kepada Gu Yan secara langsung. Karena masalah ini sangat rahasia, Bai Jun sedikit merendahkan suaranya. Karena kau dan aku. Gu Yaner adalah pejuang, terutama karena Anda adalah putra sulung keluarga Gu, Anda pasti tahu beberapa hal yang tidak diungkapkan kepada publik. Yang ingin saya bicarakan sebenarnya tentang kekasihmu, Leng King Qiu dan keluarga Leng. Gu Yan mendengar ini ekspresinya tetap tidak berubah, dia hanya bertanya balik. Apakah Ye kembali? Begitu kata-kata ini keluar, Bai Jun tersenyum pahit dan mengangguk. Benar saja, kau sudah mengetahuinya. Tahun itu, pasukan besar sebenarnya membantai dan menghapus bukan keluarga Leng, tetapi keberadaan yang disebut Ye. Malam itu pasukan pembasmi iblis terbesar yang pernah dikumpulkan dikirim. Baik itu kekuatan positif atau negatif, kekuatan resmi atau kekuatan sipil, semuanya telah dikalahkan. Tujuannya adalah untuk memusnahkan organisasi bernama Night. Menurut berita, pemilik Night King Yeis ada di keluarga Leng. Semua orang tahu prinsip menangkap pemimpin terlebih dahulu, tetapi Bai Jun menghela nafas ketika dia mengatakan ini seolah-olah dia mengasihani orang-orang biasa yang terkena dampak insiden ini. Itu hanya karena tidak ada yang tahu siapa dari keluarga Leng Raja Malam itu. Untuk memaksa pihak lain keluar, beberapa kekuatan telah mengambil tindakan irasional. Ini membahayakan beberapa orang biasa. Akhirnya Raja Malam muncul atas inisiatifnya sendiri dan semua pasukan bekerja sama untuk mengalahkan pihak lain. Kami pikir ini adalah akhir dari masalah ini. Organisasi malam muncul kembali di Jianghai belum lama ini. Ketika Bai Jun mengatakan ini, nadanya sangat serius dan ini juga menyebabkan sejumlah besar pasukan seni bela diri kuno membanjiri Jianghai. Karena tidak ada alasan lain selain untuk menyelidiki apakah Ye telah muncul kembali di dunia. Dan tersangka pertama adalah keluarga Leng. Bai Jun biasanya tidak akan mengungkapkan hal seperti itu, tetapi Gu Yan berbeda. Filosofi orang lain sama dengan filosofimu, terutama karena kamu telah melihat kesetiaannya pada hal-hal yang ingin dia lindungi. Jadi dia menyimpulkan bahwa pihak lain pasti seorang yang gagah berani. Orang yang baik. Selain kekuatan di dunia seni bela diri kuno, personel yang relevan dari Departemen Prajurit juga akan pergi ke keluarga Leng untuk menyelidiki. Saya memberitahu Anda ini sebelumnya kalau ada kesalahpahaman. Bai Jun selesai berbicara dan memperhatikan dengan tenang untuk melihat bagaimana reaksi Gu Yan. Gu Yan memahami segalanya meskipun itu adalah hal-hal yang sudah dia ketahui. Tapi dia memberikan senyum ramah kepada tentara putih. Bagus, berita ini sangat penting. Jika Anda membutuhkan bantuan saya di masa depan, saya tidak akan pernah menolak. Bai Jun mengangguk singkatnya, yang terbaik adalah tidak berkonflik dengan berbagai kekuatan. Jika tidak, bahkan jika Anda adalah keluarga Gu. Pada titik ini Bai Jun terdiam, tidak ada kekuatan seni bela diri yang bisa bertahan dari pengepungan pasukan seni bela diri dari seluruh dunia. Gu Yan mengangguk, menunjukkan bahwa dia pasti tidak akan melakukan hal yang tidak rasional. Detik berikutnya. Jepret. Kakak Ip. Pintu didorong terbuka. Leng Linger berlari sambil menarik konsol game dan mengayunkan liontin giok yang diberikan Bai Qionglan kepadanya. Ketika dia melihat Gu Yanshe berteriak, kakak ipar lihat. Dia berlari sambil mengayunkan liontin giok di tangannya. Bai Jun juga berada di dekatnya dan dia baru saja akan mengatakan mari kita berhenti membicarakan hal ini. Alhasil, saat dia menoleh, dia melihat liontin giok di tangan Leng Linger. Pupil matanya menyusut dan keringat dingin mulai keluar di punggungnya. Tunggu. Bai Jun dengan cepat melihat leher saudara perempuannya, tetapi tidak ada apapun di sana.
Dia melihat Bai Qionglan lagi dan pihak lain memalingkan kepalanya dengan rasa bersalah. Mendesis. Kakak apa yang sedang kamu lakukan? Bai Jun mengutuk saudara perempuannya sendiri di dalam hatinya yang jarang terjadi. Tidak kamu bingung benda itu adalah giok Raja Naga. Ketika ayah kembali dan melihatmu memberikan giok Raja Naga kepada keluarga Leng, dia akan ketakutan setengah mati. Bai Jun berkeringat deras. Giok Raja Naga aman di tangan saudara perempuannya karena setengah bagian ini diserahkan kepada keluarga Bai mereka oleh mantan Raja Naga sendiri. Jika orang tahu bahwa setengah bagian ini jatuh ke tangan Leng Ling'er atau keluarga Gu, apa yang akan dipikirkan oleh pasukan lain? Apakah Anda berpikir bahwa pemimpin Istana Raja Naga berikutnya akan berasal dari keluarga Leng atau keluarga Gu? Sekarang keluarga Gu dan keluarga Leng tampaknya sangat dekat. Selain itu, sejumlah besar prajurit baru-baru ini membanjiri sungai dan laut. Dengan munculnya organisasi Ye, keluarga Leng adalah tersangka pertama. Setelah begitu banyak badai Guyan, apakah Anda mengambil Liontin Giok ini atau keluarga Leng yang mengambil Liontin Giok ini? Saya khawatir mereka akan menjadi gangguan bagi banyak pihak. Semua orang ingin menjadi penguasa Istana Raja Naga karena kekuatan pihak lain terlalu besar. Sekarang Bai Qionglan telah mengambil inisiatif untuk menyerahkan Liontin Giok. Bukankah itu berarti dia telah mengambil inisiatif untuk menyerahkan hak untuk mewarisi Istana Raja Naga? Bukankah ini sama dengan menjatuhkan batu besar ke danau yang tenang dan menyebabkan cipratan air yang besar? Bukankah ini berarti bahwa Istana Raja Naga telah mengirimkan sinyal bahwa siapapun dapat menjadi ahli waris? Saudari, kau telah menyakiti Guyan pada saat kritis ini. Apa menurutmu mereka punya separuh lain? Separuh lainnya ada pada Xiaolin, penerus yang dipilih oleh Raja Naga sebelumnya. Saat ini Guyan juga melihat setengah Liontin Giok di tangan Leng Ling'er, yang merupakan separuh lainnya dari giok Raja Naga, sebuah Liontin Giok berbentuk ekor naga. Dia mengambilnya dan bertanya dengan heran, kamu anak kecil, dari mana kamu mendapatkan Liontin Giok ini? Leng Ling'er yang awalnya dengan senang hati bersiap untuk menamparkan wajah Guyan tiba-tiba memasang tanda tanya. Bukankah kamu bilang separuh dirimu itu unik? Tapi biar saya jelaskan dulu. Jadi dia berteriak. Qionglan berkata dia tidak menginginkannya lagi. Jadi dia memintaku untuk memberikannya padamu. Dia berkata dia ingin membalasmu karena telah menyelamatkannya di Coworker V. Ketika Guyan mendengar ini dia berpura-pura terkejut dan kemudian menatap Bai Qionglan, yang terakhir mengangguk berulang kali, ya kakak ipar Ling'er, aku akan memberikannya kepadamu, jangan menginginkanku lagi. Mulut Bai Jun berkedut, dia menatap Guyan dan hanya bisa memaksakan senyum jelek. Itu Guyan, karena ini adalah niat saudara perempuanku, kamu harus menerimanya. Tapi kamu juga tahu keistimewaan Liontin Giok ini. Sungai dan laut sekarang sangat kacau. Akibatnya detik berikutnya tentara putih tersedak. Karena Guyan secara alami menyimpan Liontin Giok. Dan kemudian tersenyum padanya dan berkata, semua orang tahu sifat khusus dari Liontin Giok pada nona tertua keluarga Bai. Kalau begitu, aku tidak akan sopan. Mata Bai Jun berkedut, oh kakak Gu, aku sudah sangat sering mengingatkanmu. Kenapa kamu masih berpikir untuk berjalan ke lubang api? Oh haruskah kukatakan kamu sedang mencari bencana? Tenokai. Tentara putih tidak punya pilihan selain setuju. Lao Gao memperhatikan dan tersenyum tanpa mengatakan apapun dengan secercah kecemerlangan di matanya. Ini setengah bagian. Tuan Muda memiliki separuh lainnya yang dia dapatkan kembali dari Xiaolin. Bukankah ini berarti Tuan Muda sudah menjadi master istana Raja Naga? Lao Gao tersenyum penuh arti dalam hati, sehingga begitulah semua ini adalah rencana Tuan Muda. Setelah beberapa pemikiran dari pihak tentara putih, dia juga menyerah pada gagasan untuk mengambil kembali Liontin Giok itu. Dia menghela napas dalam hati. Mungkin ini sudah takdir. Karena Raja Naga sebelumnya mengatakan bahwa giok Raja Naga adalah benda paling spiritual di dunia. Setelah memberikannya kepada saudara perempuannya, kecuali saudara perempuannya secara sukarela memberikan, Raja Naga Giok pada akhirnya akan kembali ke saudara perempuannya setelah melalui banyak liku-liku. Mungkin ini takdir Guyan harus mengambil setengah ini. Tapi Bai Jun selalu berpikir bahwa setengah bagian ini diberikan kepada Xiaolin, tetapi ternyata dia terlalu banyak berpikir. Jadi apa yang sedang terjadi? Mungkinkah pada akhirnya Guyan dan Xiaolin akan bersaing untuk memperebutkan tahta istana Raja Naga? Hanya untuk mendapatkan separuh jadi Raja Naga lainnya di tangan orang lain. Tentara putih tidak lagi dapat memahami apa yang sedang terjadi. Hal-hal terjadi satu demi satu. Apakah ini masih kota Jianghai di bawah yurisdiksinya? Ucapkan selamat tinggal kepada kedua prajurit tentara putih. Guyan menyeret saudara iparnya yang ingin terus mengatakan bahwa dia juga memiliki separuh Liontin Giok ke dalam mobil. Kembali di dalam mobil, Guyan tidak bisa menahan senyumnya. Semakin aku melihat Liontin Giok di tanganku, semakin aku menyukainya. Dia bahkan tidak peduli dengan tatapan mematikan dari saudara iparnya di sebelahnya. Hehehehe. Tidak mungkin semudah itu untuk mendapatkannya. Awalnya saya pikir akan membutuhkan banyak usaha. Sebagai hasil setelah menghabiskan sepanjang pagi dengan penuh kasih sayang bersama King Qiu, aku mendapatkan setengah dari Liontin Giok ini. Seperti yang diharapkan, mencintai King Qiu adalah cara terbaik. Leng Ling'er tampak sangat tidak senang. Dia memukul sisi Guyan dan berteriak, dasar brengsek Gu, apakah kamu sudah cukup melihat aku tidak salah? Ada separuh benar lainnya. Aku bilang padamu potonganmu ini harus diberikan kepada adikku. Kamu tidak diizinkan untuk menggabungkan potongan ini dengan potonganmu. Untuk adikmu.
Guyan berkeringat dingin ketika dia memikirkan adegan Leng Qingqiu menjadi penguasa istana Raja Naga. Hentikan ipar perempuan jika adikmu tahu bahwa giok Raja Naga ini muncul di keluarga Leng. Saya khawatir hidup akan sulit bagi Anda dan saya. Membiarkan Leng Qingqiu menjadi penguasa istana Raja Naga bukankah ini sama dengan mengakui pencuri sebagai ayahmu? Jadi Guyan dengan tenang memasukkan liontin giok ke dalam sakunya dan memasukkannya ke ruang sistem. Kemudian dia menatap Leng Linger dengan ketidakpuasan. Dia batuk pelan. Oke, aku salah. Aku akan membelikanmu apapun yang kamu mau. Dan Anda ingin menjadi selebritas internet, jadi mengapa Anda tidak menandatangani kontrak dengan Gu Group kami? Semua sumber daya dialokasikan untuk Anda, sehingga Anda dapat menjadi bintang video pendek teratas. Biarkan semua orang melihat Anda melompat ke dalam hujan laser. Apakah itu baik-baik saja? Ketika Leng Linger mendengar ini, dia segera mengesampingkan ketidakpuasannya dan tertawa. Hei, benarkah? Kakak ipar, kamu sangat baik padaku. Dan untuk makan malam, aku ingin ceker ayam goreng. Guyan sedang dalam suasana hati yang baik dan menyetujui segalanya. Oke, aku akan membuatkan rasa apapun yang kamu mau. Ya, setelah menghibur adik iparku. Sudut-sudut mulut Guyan tidak bisa menahan diri untuk tidak naik. Baiklah. Kapan giok Raja Naga akan disatukan menjadi satu? Ya, kita hanya perlu menunggu sedikit lebih lama untuk waktu yang tepat. Lagi pula, monster Raja Naga sebelumnya belum mati. Setidaknya sebelum kematian Xiaolin, giok Raja Naga yang lengkap tidak dapat muncul di dunia. Tetapi ketika aku memikirkan perubahan dalam hubungan antara Xiaolin dan Shen Wanel, hati Guyan tertawa terbahak-bahak lagi. Aku yakin tidak akan terlambat saat itu. Bab 163 Pengaturan Yu Xingxue. Para prajurit berkumpul di rumah Gu. Malam tiba. Cahaya bulan menyinari melalui jendela yang rusak ke sebuah ruangan tua di lingkungan tua. Cat yang belang-belang di dinding dan poster selebritas yang menguning tampak semakin berantakan di bawah cahaya bulan. Di ranjang reyot di kamar ini, Yu Xingxue perlahan bangun dari mimpinya. Dia duduk perlahan dengan bingung, jarinya dengan lembut menyentuh sandaran kepala yang familiar, merasakannya semua. Inilah dia. Rumahku. Yu Xingxue bergumam pada dirinya sendiri, dia melihat sekeliling dan mendapati bahwa tempat ini adalah rumahnya. Ada apa? Ada apa? Yu Xingxue merasakan ada sesuatu yang salah. Dia menyentuh dahinya, tetapi tidak ada apapun di sana, bahkan bekas luka pun tidak ada. Namun, dia jelas ingat bahwa dia diberi kekuatan oleh orang dewasa itu. Mungkinkah itu hanyalah mimpi? Ada sedikit nada kesepian dan kekecewaan di mata Yu Xingxue yang mempesona. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dengan ekspresi tidak rela. Apakah semuanya palsu? Tepat pada saat ini. Jepret. Pintu kamar didorong terbuka. Seorang wanita parubaya dengan rambut hitam bercampur rambut putih masuk. Setelah dia melihat Yu Xingxue, ekspresinya yang tegang akhirnya mengendur dan dia bergegas dalam 2 atau 3 langkah. Dia memeluk Yu Xingxue dan tersedak. Xiao Sueyu membuatku takut setengah mati. Ketika teman sekelasmu membawamu kembali, kamu tampak sangat pucat sehingga ibu mengira sesuatu telah terjadi padamu. Yu Xingxue merasa seolah-olah dia berada di dunia lain, seolah-olah dia belum pulih dari kamar pribadi Roslov. Namun suara khawatir ibunya membawanya kembali ke dunia nyata. Yu Xingxue memeluk ibunya dan menghiburnya. Tidak apa-apa, Bu, sepertinya semuanya baik-baik saja. Setelah ibu dan anak itu saling menghibur, Yu Xingxue bertanya, Bu, apa yang terjadi? Dan siapa teman sekelas saya? Ketika wanita parubaya itu mendengar ini, ekspresinya menjadi agak berterima kasih. Ah, itu teman sekelas bernama Mei Mei. Mei Mei. Begitu kata-kata itu jatuh, sebuah suara datang dari pintu. Apakah kamu sudah bangun? Yu Xingxue melihat ke atas. Aku melihat sosok aneh muncul di pintu kamar di suatu titik. Orang lain itu memiliki sosok tinggi dan mengenakan mantel merah menyala. Hanya ada warna hitam aneh di bagian putih mata. Namun ibunya sama sekali tidak merasakan hal aneh. Ketika dia melihat orang lain, dia memperkenalkannya dengan penuh terima kasih. Xiao Swetis adalah teman sekelasmu. Dia membawamu kembali. Kudengar banyak orang meninggal di tempat Roslov. Aku sangat ketakutan ketika mengetahui bahwa kamu, Xiao Sui, pergi ke sana. Untungnya kamu kembali, kalau tidak aku tidak tahu harus berbuat apa. Saat dia berbicara, Ibu Yu Xingxue mulai menangis lagi. Namun dia dengan cepat tenang, berdiri, dan berkata dengan antusias kepada wanita berbaju merah itu. Ayo kalian mengobrol dulu, aku akan menyiapkan makan malam untuk kalian. Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan tempat itu. Untuk sesaat, satu-satunya orang yang tersisa di ruangan itu adalah wanita berbaju merah dan Yu Xingxue yang tidak mengerti situasinya. Suasana di ruangan menjadi sangat aneh. Wanita berbaju merah itu adalah Mei, karena hal keempat adalah membimbing dan mengajari Yu Xingxue untuk menjadi seorang pejuang tingkat pemula. Jadi melindungi Leng Linger ditunda untuk sementara waktu. Tetapi Mei Sue memandang Yu Xingxue yang sedang duduk di tempat tidur di depannya sambil memegang spray erat-erat, matanya menghindar dengan ketakutan. Tidak berani menatapnya. Dia merasa sedikit menghina. Orang seperti ini sebenarnya layak mendapatkan perhatian Guyan. Kamu Xingxue merasa sedikit takut untuk melihat langsung wanita di depannya. Entah dalam aura atau penampilan, Yu Xingxue merasa bahwa dia tidak bisa dibandingkan dengannya. Seolah-olah orang lain itu berasal dari dunia yang berbeda darinya. Itu. Yu Xingxue membuka mulutnya dengan ragu-ragu dan hendak berterima kasih kepada pihak lain. Mei Sue menyela dan berkata, karena kamu adalah orang yang diurus orang itu, mari kita singkat saja. Orang itu memintaku untuk melatihmu menjadi prajurit yang layak. Dengan kata lain, selama Anda dapat mengembangkan ki sejati, itu berarti misi saya telah selesai.
Jadi, kamu tidak perlu pergi ke sekolah selama periode ini. Aku sudah meminta izin untukmu. Adapun aku akan melatihmu dengan ketat. Bersiaplah secara mental. Setelah mengatakan ini, Mei Sue menatap Yu Xing Sue dengan tenang menunggu jawabannya. Selama pihak lain mengangguk setuju, pelatihan akan segera dimulai dan pihak lain akan menjadi seorang pejuang secepat mungkin. Kemudian selesaikan hal keempat. Hasilnya berbeda dari naskah yang dibayangkan Mei Sue. Yu Xing Sue tampak sangat gugup dan gelisah saat ini. Dia mengangkat tangannya dengan lemah dan berkata dengan takut, Apa yang sedang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Mei Sue perlahan bertanya, orang ini sebenarnya tidak tahu apa-apa. Tidak. Mei Sue menggelengkan kepalanya dalam hatinya, peduli seberapa brengseknya Guyan, dia tidak akan memberinya tugas yang mustahil. Oleh karena itu, wanita bernama Yu Xing Sue ini mungkin saja tidak tahu apa itu seorang pejuang, tetapi dia memiliki potensi untuk menjadi seorang pejuang. Apakah aku masih harus belajar dari pengetahuan teoretis? Mei Sue menghela napas pelan. Kemudian dia mulai menjelaskan asal-usul para pejuang. Kali ini makan malam keluarga Leng menyertakan paha ayam goreng yang merupakan favorit Leng Linga. Untuk membungkam saudara iparnya. Guyan juga setuju untuk membiarkan adik iparnya menandatangani kontrak dengan Gu Group dan menjadi selebritas internet di bawah nama Gu Entertainment. Secara keseluruhan efeknya bagus dan Leng Linger sudah lupa tentang Liontin Giok hari ini. Di depan pintu. Apa yang dikatakan Guyan adalah masalah, benar-benar masalah. Jadi saya tidak tinggal terlalu lama di rumah Leng setelah makan malam. Jika Anda memiliki masalah yang tidak dapat Anda pecahkan, Anda bisa datang kepada saya. Bagaimanapun, aku lebih pintar darimu. Leng Qingqiu masih memiliki ekspresi arogan di wajahnya yang dingin dan cantik. Namun, apa yang dia katakan membuat Guyan merasa sangat menghangatkan. Dia tersenyum dan berkata, tentu saja aku bukan orang bodoh. Jika aku tidak bisa menyelesaikannya, aku pasti akan bertanya kepada istriku yang memiliki IQ sangat tinggi. Payo pergi. Leng Qingqiu mengangkat dagunya dengan puas lalu berjalan kembali ke rumah dengan langkah bahagia. Melihat ini, Guyan tidak tahan lagi dengan kesepian dan memutuskan untuk berhenti memikirkan apapun dan hanya menikmati cintanya dengan istrinya dengan tenang. Tidak peduli seberapa besar banjirnya, kita akan menghadapinya ketika saatnya tiba. Kan Baijun benar, kota Jianghai telah banyak berubah dalam beberapa hari terakhir. Jika Anda tidak melakukan persiapan dan terus bermalas-malasan, saya khawatir akhir yang bahagia akan berubah menjadi akhir yang bahagia. Sialan, sekelompok prajurit anjing menunda saya, mereka semua harus mati. Guyan marah sesaat. Kemudian dia masuk ke mobil, menutup pintu, dan mengeluarkan laptop dari kompartemen di mobil. Tindakan itu dilakukan dalam sekali jalan. Dia melihat sekilas informasi yang dikirimkan bawahannya. Ketika Anda melihat seseorang, sudut mulutnya sedikit terangkat. Setelah menutup buku catatan, Guyan membuka ponsel VX-nya. Sebuah jendela obrolan langka muncul di atas. Keluarga penyanyang 3. Dia mengkliknya dan melihatnya. Ayahku yang sudah tua marah padaku. Akeong, cepat kembali, bocah kecil. Ada banyak tamu di rumah, semuanya adalah seniormu, lebih banyak tersenyum saat kamu kembali. Picture JPG. Melihat sekelompok orang yang duduk di ruang resepsi di lantai pertama. Ada sorot mata yang tak bisa dijelaskan di mata Guyan. Lao Gao sepertinya tahu sesuatu, jadi dia berkata, Tuan, ada banyak tamu di rumah hari ini. Mereka semua datang ke sini dari provinsi lain atau dunia seni bela diri kuno. Mereka semua adalah keluarga pejuang. Mendengar ini, Guyan mengangguk, dia sudah tahu tentang ini sejak lama. Dalam karya aslinya ketika organisasi Night muncul, sejumlah besar prajurit masuk ke sungai dan laut. Karena keluarga Gu adalah bos lokal Jianghai, beberapa pasukan yang tahu etika akan pergi ke keluarga Gu terlebih dahulu untuk menyapa. Guyan bersandar di jendela mobil sambil memikirkan bagaimana menghadapi orang-orang ini dan perlahan berkata, Lao Gao, ayo kita kembali. Oke Tuan. Sisi lainnya. Yu Xing Sue ada di sini. Mei Sue sudah menjelaskan semuanya. Dia menatap Yu Xing Sue lagi menunggu jawabannya. Tapi kekecewaannya, mahasiswa di depannya adalah orang yang mendapat perhatian khusus dari Guyan. Setelah mendengar semua yang dia katakan, wajahnya menjadi lebih pucat dan ketakutan. Yu Xing Sue memegangi kepalanya dan dia menatap Mei Sue dengan gugup. Tidak, ini sangat menakutkan. Pejuang sebenarnya adalah hal semacam itu. Terlalu menakutkan. Apakah aku benar-benar ingin menjadi orang seperti itu? Siapa orang itu? Aku bahkan tidak mengenalnya. No, tolong biarkan aku pergi. Aku hanya ingin pergi ke sekolah dan mencari pekerjaan setelah lulus. Melihat ini, Mei Sue tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan ini bukan urusanmu. Pelatihan akan dimulai besok, kamu harus melakukannya meskipun kamu tidak mau. Setelah mengatakan itu, geser. Sosok Mei Sue menghilang dari sini. Hanya isak tangis Xing Sue yang tersisa. Namun, hanya beberapa menit setelah Mei Sue menghilang, Yu Xing Sue awalnya memegangi kepalanya sambil menggeleng dan menangis. Namun, dia secara bertahap tenang dan ekspresi ketakutannya berubah menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Dia menutupi wajahnya, sudut mulutnya tidak bisa berhenti naik, dan mata berbintangnya yang mempesona mengungkapkan rasa senang yang mengerikan. Ah, ternyata itu benar. Ini semua benar. Siris, apakah ini dianggap sebagai Jangan khawatir, saya pasti akan mengikuti perintah Anda. Baru saja pesan yang muncul di benaknya membuat Yu Xing Sue memahami segalanya. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat bulan di luar jendela yang rusak. Seolah-olah orang dewasa itu membelai dirinya di bawah cahaya bulan.
Ah besar. Klik. Xiao Sui turun dan makan. Mei Mei pergi duluan karena ada sesuatu. Tanda seru. Yu Xingxue langsung sadar kembali, ekspresinya menjadi sangat malu-malu dan gugup. Oh Hokaimum. Apa yang terjadi padaku barusan? Aneh sekali. Bab 164 Kedatangan Pasukan Besar, adik perempuan Xiao Lin. Di rumah keluarga Gu, di ruang tamu di lantai pertama. Lampu gantung yang indah menggantung dari lengkungan yang menjulang tinggi. Dan setiap kristal berkilauan dengan cahaya keemasan yang menerangi seluruh ruang tamu dengan cerah dan hangat. Dindingnya ditutupi dengan lukisan minyak, masing-masing adalah karya seorang ahli. Perabotan di ruang resepsi mewah dan elegan dengan karpet indah terhampar di lantai lembut dan cantik. Seperti kolam air yang mengalir dalam. Perabotan berukir indah ditata dengan rapi dan setiap bagian memancarkan suasana tradisional dan khidmat. Duduk di sofa adalah sekelompok orang dengan temperamen berbeda, pria dan wanita, muda dan tua. Beberapa anggun dan elegan dengan temperamen mulia, beberapa duduk dengan tenang dengan mata tajam. Beberapa duduk di sudut, bersikap lembut dan sopan, mengobrol dengan gembira dengan orang-orang yang mereka kenal. Beberapa dari mereka meletakkan kaki mereka di atas meja kopi dengan senyum mencolok di wajah mereka dan tidak ada seorang pun di sekitar mereka. Orang-orang ini masing-masing menempati tempat di ruang tamu dan masing-masing memiliki temperamen dan identitas yang berbeda. Kehadiran mereka memenuhi seluruh ruangan dengan suasana ketegangan yang halus. Para pelayan keluarga Gu menyajikan air teh dan camilan kepada para tamu yang diminta oleh para majikan untuk mereka jaga baik-baik. Generasi muda dari beberapa kekuatan kecil sudah saling mengenal. Pria dan wanita muda dari beberapa kekuatan berdiri bersama di sudut sambil berbicara dengan suara rendah. Wow, ini sangat spektakuler. Lihat dua orang yang duduk di sana. Mereka berasal dari Gunung Huoyun dan Gunung Xiaoyao. 2 dari 4 gunung utama telah datang langsung. Orang-orang dari Sekte Guiyi dan Sekte Suiyun juga ada di sini. Selain para perwakilan ini, dari semua keluarga prajurit utama juga berkumpul di sini. Apakah keluarga Jiang Haigu benar-benar sekuat itu? Apakah orang-orang besar ini begitu hormat? Begitu kata-kata ini keluar, seorang pria parubaya yang mengenakan topi bambu yang berdiri di samping mereka terkekeh. Anak kecil, kalian meremehkan keluarga Gu. Sebagai bos lokal Jiang Hai dan keluarga bela diri terkenal di dunia seni bela diri kuno, keluarga Gu secara alami layak mendapatkan begitu banyak kekuatan yang datang ke sini. Tentu saja, jika saya harus mengatakan siapa yang paling mengejutkan saya di antara orang-orang yang datang, mungkin itu adalah mereka berdua. Pria dengan topi bambu mengatakan ini dan mengalihkan pandangannya ke dua wanita yang duduk di sudut. Semua orang mengikuti pandangan pria bertopi bambu. Aku melihat dua wanita cantik di pojok. Salah satu wanita memiliki rambut panjang yang terurai di bahunya dan ada tatapan lembut dan kegigihan di antara alisnya. Dia mengenakan gaun hijau sederhana dan memiliki sopan santun yang anggun. Dia seperti kuncup bunga yang hendak mekar, memancarkan aura segar dan cerdas. Anehnya, namun, matanya sedikit tertutup. Gadis yang lain benar-benar berbeda. Dia mengenakan jubah hitam dan memiliki ekspresi dingin dengan sedikit niat membunuh di antara alisnya. Kecantikannya diwarnai dengan sedikit ketidakpedulian dan keterasingan seperti anggrek yang mekar dalam kegelapan, membuat orang takut untuk mendekat. Sejujurnya, penampilan kedua wanita ini di sini mengejutkan semua kekuatan besar yang hadir. Sekelompok anak muda juga gelisah dengan kecantikan kedua orang itu. Mereka tidak bisa tidak bertanya kepada para tetua sekte. Master, siapa mereka? Namun, jawaban yang dia dapatkan adalah teguran keras. Tiba-tiba, semua orang yang tidak tahu identitas mereka menyadari bahwa mereka bukanlah seseorang yang bisa mereka ajak main-main. Wanita berbaju hijau itu adalah Sangguan Miaoyin. Dia bukan hanya generasi muda paling berbakat dari keluarga Sangguan, tetapi juga anggota organisasi malam. Karena Leng Qingqiu sebelumnya telah memberikan perintah untuk menyelidiki berapa banyak kekuatan yang telah memasuki Jiang Hai dan apa kekuatan mereka. Itulah mengapa Sangguan Miaoyin datang ke keluarga Gu. Yang pertama adalah untuk mengetahui bahwa pasukan ini telah setuju untuk datang ke keluarga Gu hari ini. Dan yang kedua adalah untuk bertemu dengan suami guru di dunia sekuler. Lihat apa yang spesial dari orang lain yang membuat pemilik memilihnya. Dengarkan diskusi orang-orang di sekitar Anda. Sangguan Miaoyin tersenyum pada gadis acuh tak acuh di sampingnya dan berkata dengan lembut, mengapa Ning Qian datang ke tempat seperti ini? Juga untuk malam. Gadis itu tampak berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Setelah mendengar kata-kata Sangguan Miaoyin, ada sedikit reaksi di wajahnya yang dingin. Dia melirik Sangguan Miaoyin dan kemudian membuang muka. Dia berkata dengan dingin, tentu saja tidak aku di sini untuk mencari kakak seniorku. Setelah kata-kata ini diucapkan, Sangguan Miaoyin menerima kabar baik. Dia bertanya dengan sengaja atau tidak sengaja kakak senior. Oh, apakah itu Xiaolin, Tuan Muda Istana Raja Naga? Ketika Ning Qian mendengar nama itu, ekspresi dingin Xiaolin Her awalnya menjadi sedikit tidak wajar. Dan matanya mengungkapkan sedikit rasa malu yang hanya dimiliki seorang gadis muda. Gerakannya menjadi sedikit kaku, dan dia menolak untuk mengatakan lebih banyak tetapi hanya mengangguk ya. Faktanya, selain Xiaolin, ada orang lain yang berlatih di Gunung Raja Naga. Itu adalah Ning Qian. Dia adalah adik perempuan Xiaolin dari Gunung Longwang. Tujuan turun gunung adalah untuk mencari Xiaolin. Karena Master Lin di Gunung Longwang mengatakan bahwa heksagram telah berubah tiba-tiba dan organisasi malam telah muncul kembali.
Dan Xiaolin pasti akan menemui masalah selama periode ini. Jadi dia harus turun gunung untuk membantu Xiaolin. Sangguan Miaoyin berhenti berbicara dengan sudut mulutnya sedikit terangkat siap untuk melaporkan berita itu kepada gurunya setelah selesai. Tapi sebelum itu, dia menyipitkan matanya dan melihat sekeliling pada orang-orang yang hadir. Boret-boret. Sekelompok pria membosankan. Jika bukan karena perintah majikan, kelompok ikan teri ini tidak akan bisa tinggal di ruangan yang sama dengannya. Kurasa pria bernama Guyan itu pasti membosankan seperti pria-pria ini. Baru terpikirkan ini, sebuah suara meminta maaf terdengar. Maaf, aku sedikit terlambat karena ada urusan di perusahaan. Kamu tidak perlu menunggu terlalu lama, kan? Ketika semua orang mendengar ini, ruang tamu tiba-tiba menjadi lebih sunyi dan mereka semua menoleh. Lihat saja. Gu Tianming kepala keluarga Gu berjalan mendekat dengan ekspresi meminta maaf di wajahnya. Di belakangnya, dia diikuti oleh seorang pria dengan senyum elegan dan santai di wajahnya. Tepat Guyan. Mengikuti instruksi ayahnya yang sudah tua, Guyan terus tersenyum dan berbicara lebih sedikit. Tiba-tiba suasana di ruang tamu berubah. Pemilik sebenarnya Gu Tianming akhirnya tiba. Gu Tianming sengaja menunggu sampai Guyan kembali sebelum muncul. Sebenarnya hanya untuk membantu Guyan beradaptasi dengan suasana serius dengan begitu banyak prajurit yang hadir pada saat yang sama. Selain itu, dia juga ingin Guyan mengenal lebih banyak anggota pasukan utama di dunia seni bela diri. Tidak ada salahnya untuk lebih sering berhubungan di masa depan. Saat Guyan berjalan mendekat dengan cepat melewati sekelompok umpan meriam dan gorengan kecil. Ketika saya melihat sosok hitam duduk di pojok, Guyan tersenyum tipis dalam hatinya. Bagus sekali adik junior Xiaolin ada di sini seperti yang diharapkan. Jadi semua orang ada di sini. Sangguan Miaoyin melihat Guyan melihat ke tempat ini dan merasa jijik. Orang lain yang mudah tergoda oleh kecantikan. Oh, aku benar-benar tidak tahu mengapa guru memilih pria seperti ini sebagai bidak catur. Oh, Sangguan Miaoyin mengerti. Justru karena putra sulung keluarga Gu terlalu tidak berguna, dia tidak akan merasa menyesal bahkan jika dia dibuang begitu saja. Aku mengerti. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli. Sangguan Miao